Oke, sebelumnya kenalin dulu mungkin buat yang belum tahu, nama gue Dominic Vinian, di sini panggilan gue Ian. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung on mic atau potong gue aja pas di tengah-tengah penjelasan. Hari ini kita nanti ada 5 problem. Ada satu materi yang nggak akan gue cover di sini nanti tentang standar akuntansinya yang buat etap perusahaan privat sama yang buat UMKM ya. Jadi di sini sisanya itu materi, kalau nggak salah materi minggu lalu, jadi itu yang belum gue cover. Sedangkan sisanya udah coba gue cover di 5 problem ini. Gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Di sini untuk yang pertama, problem pertama nih sesuai dengan urutan dari silabus adalah debt investment. Nah, sebelum gue masuk ke soalnya, ada satu hal mungkin yang akan gue tekankan dulu, yaitu kalau debt investment itu berbeda dengan investment in bonds. Jadi, debt investment itu atau investment in bonds itu berbeda dengan bonds payable. Jadi kalau bonds payable itu kan kita sebagai sudut pandang perusahaan, kita itu kan nerbitin surat utang, obligasi gitu. Sedangkan kalau investment in bonds, berarti kita sebagai perusahaan itu membeli obligasinya perusahaan lain atau beli obligasinya negara misalnya. Jadi di sini posisi kita sebagai aset ya, bukan sebagai liability. Ini posisinya kita sebagai aset gitu. Nah, ini yang membedakan dengan materi bonds yang ada di paruh pertama ya, yang berarti yang materi UTS AK2 gitu. Nah, oke, gue akan masuk ke soalnya ya. Jadi di sini ceritanya ada perusahaan yang selama tahun 2021, di sini yang pertama dia membeli debt securities punya pemerintah, ada 500.000 nominal value, terus habis itu ada 3-year tenor, ada 9% coupon rate, habis itu ini juga semi-annually dengan interest rate 14%. Nah, habis itu perusahaannya itu menggunakan investasi ini untuk mendapatkan arus kas dan akan ditahan sehingga akhir due date. Nah, kalau ada informasi ini kan akan menentukan ya, nanti dia jatuhnya akan diukur menggunakan apa? Amortized cost, FVTOCI, atau FVTPL. Gitu. Habis itu ini kan ceritanya di 1 Januari kan ya, dia ada tambahan informasi di akhir tahun market value sekian. Nah, yang diminta sebenarnya di sini yang pertama itu kita suruh menentukan dulu pakai measurement-nya apa. Baru yang kedua nanti kita bikin jurnalnya. Nah, gue akan masuk dulu ke yang pertama ya. Jadi cerita yang satu dengan instruksi yang pertama. Nah, ini gue akan balikin lagi ke tabel yang ada di apa ya, Spamen UTS AK2 kemarin. Ini tabel yang sama dan ini emang agak sedikit berbeda layoutnya dengan yang yang biasa ditampilin dosen ya atau yang ada di buku. Ini gue sengaja dibedain mungkin buat ada yang bingung, siapa tahu bisa terbantu dengan skema yang ini. Tapi kalau misalnya ada yang lebih terbiasa dengan skema yang udah umum, uh, ya nggak apa-apa bisa pakai yang itu. Pokoknya ini sama aja. Gitu. Jadi cara bacanya di sini kalau amortized cost, SPPI-nya dia kalau SPPI-nya kalau dia lolos itu pasti either dia amortized cost atau FVTOCI. Tapi kalau nggak lolos udah pasti FVTPL gitu. Nah, paling yang membedakan antara kalau SPPI-nya lolos, yang membedakan antara dua ini adalah dia tuh hold to collect atau hold to collect and sell. Nah, kalau untuk hold to collect itu kan berarti emang dia ada tulisan kayak gini nih, yang hold until the due date. Jadi emang ditahan hingga akhir. Tapi kalau misalnya ada tambah informasi, kayak misalnya bisa dijual tengah-tengah dan alasan liquidity gitu. Jadi kayak misalnya perusahaannya lagi kesulitan keuangan, atau mungkin bukan kesulitan ya, dia cuma pengen supaya angka rasio-rasio itu bagus gitu. Jadi dia bisa ngejual itu untuk biar perusahaannya kelihatan bagus, atau emang kalau misalnya perusahaannya butuh uangnya. Nah itu baru kegolong hold to collect and sell. Sedangkan kalau trading ya udah pasti dia kalau tujuan untuk trading dia udah pasti SPP nggak lolos. Karena SPP ini kan tes untuk dia ngecek apakah dia mau nerimanya payment dari principal dan interest atau dia pengen ada di luar dari principal dan interest gitu. Nah, lanjut tadi ini adalah data-datanya. Terus karena dia semi-annually, jadi jangan lupa kita coupon rate dan market rate-nya itu dan jumlah periode kita adjust dulu ya. Jadi coupon rate sama market rate-nya kita bagi dua karena dia semi-annually. Terus maturity-nya kan 3 tahun ya. Tapi ini kan karena kita mau bikin schedule-nya nanti, maka ini harus dibikin per periodenya, which is to 6. Gitu. Karena kan 1 tahun 2 ya. Berarti kalau ada 3 tahun, 2 kali 3 jadi 6 periode.
Nah, kira-kira begitu. Sekarang gue akan masuk ke yang di peron kedua, yaitu journal entries buat initial recognition sama adjusting entries. Basically ini sebenarnya mirip banget sama yang sebelum UTS ya, cuma bedanya posisinya kan kalau sebelumnya kita sebagai penerbit dari si bond, kalau sekarang kan kita pembeli. Tapi actually itu mirip banget, dan cara penghitungannya juga hampir semuanya sama. Nah, pertama, kita hitung dulu nih present value totalnya. Kan di sini dia cuma bilang nominal value kan. Dia ngomong value lagi kapan? Ketika di 31 Desember. Jadi kita nggak tahu nih, sebenarnya di soal ini nggak dikasih tahu sebetulnya kita beli dengan harga berapa. Jadi kita perlu cari tahu dulu. Nah, untuk cari tahu harga yang kita beli itu kan menggunakan percent value dari principal dan percent value dari total interest. Jadi semua interest kita cari percent value-nya. Nah, di sini karena kita kebetulan nggak dikasih tahu menggunakan apa namanya interest factor-nya berapa, jadi di sini gue pakai rumus biasa ya, rumus buku nih. Ini bukan pakai rumus PV biasa. Ya ini rumusnya juga sederhana aja. Kita lihat di sini ada C11 yaitu adalah future value. Kita bagi dengan 1 plus R, yaitu R-nya pakai market rate ya. Kalau component kan dia cuma mengukur berapa yang dibayar. Tapi kalau untuk penghitungan secara akuntansi dia akan selalu pakai market rate. 1 plus R kita pangkatin dengan jumlah periode. Ya, jadi nominal value-nya kita bagi dengan 1 plus R dipangkatin sama ini periodenya gitu. Kita akan dapat prinsipnya sekian. Terus untuk percent value interest-nya ini mungkin di sini rumusnya agak ribet ya. Cuma intinya gini. Untuk yang pertama ini adalah kita pengen tahu sebenarnya dia tuh bayar kupon itu berapa. Ini kan dia cuma dikasih tahu kupon rate, tapi kita nggak tahu secara nominal yang dibayarin tuh kita dapatnya berapa. Jadi ini untuk menghitung kita dapatnya berapa. Nah baru yang ini adalah rumusnya. Gitu, ini ada dua versi rumus sih. Ada dua versi rumus sama aja. Kalau yang ini dia modelnya pakai ini ya. Coba gue tulisin dulu ya. Mungkin lebih kebayang. Ya, ini untuk rumusnya. Jadi di sini gue pakai salah satu versi aja ya, yang 1 minus 1 plus R pangkat minus T. Kan soalnya ada tuh ya, yang 1 per terus 1 minus. Ini sama aja. Nanti bedanya akan di tanda minus ini. Gitu. Kalau versi satunya lagi kan dia akan jadi gini ya. Mungkin kan jadi 1 per gini. Gitu. Itu sama aja. Karena intinya kan kalau misalnya dia dihilangin 1 pernya, dia akan jadi pangkatnya jadi minus. Jadi itu basically sama aja. Gue lebih prefer pakai yang begini karena lebih simpel aja kalau masukin ke kalkulator gitu. Oke gitu. Nah habis itu kita sekarang udah dapat dari total percent value interest-nya. Kita sekarang bisa jumlahin antara PV principal dan PV interest. Gitu. Terus kita dapat 440.000. Nah di sini ini ada satu hal lagi yang bisa kita uji ya pakai. Kira-kira angkanya bener gak sih gitu. Kita akan lihat dari sini, dari coupon rate sama market rate. Di sini yang lebih tinggi yang mana? Trade kan. Jadi dengan kata lain, ketika kita membeli si permanent debt ini, kupon yang kita terima itu lebih rendah dibandingkan yang ada di pasaran. Jadi kita dapat barang yang dalam tanda kutip lebih jelek lah dibandingkan barang yang ada di pasaran. Sehingga karena itu pasti sebagai kompensasi, pasti dia akan dijual di harga yang diskon, harga yang lebih murah. Gitu. Jadi kalau misalnya nih 440.000 ini juga ada lebih rendah dibanding 500.000, ya kemungkinan ini benar gitu. Kemungkinan ini benar. Gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya coupon rate-nya lebih bagus dibanding market rate, itu kan artinya barang ini akan lebih bagus dibanding barang lain yang ada di pasaran. Sehingga pemerintah sebagai penerbit surat utangnya itu bisa naik harganya, karena orang akan tetap membeli dengan harga lebih mahal. Nah, setelah kita dapat angkanya sekian, kita tinggal jurnal aja debt investment atau investment debt atau bisa juga government debt, ya terserah namanya bebas. Terus sama cash gitu. Nah, ini jurnalnya. Terus habis itu nanti adjusting entries-nya ini kan kita udah bikin at initial recognition ya. Nanti habis itu kita juga bikin adjusting entries
Di sini untuk membantu membuat adjusting entries, gue bikin schedule-nya dulu. Tapi di sini kan nggak diwajibin ya. Jadi kayak ini cuma untuk memberikan gambaran aja. Nanti kalau misalnya kalian mau, biasa sih kalau kalau gue ujian gue nggak pakai gini sih, kayak dicoret-coretan doang gue bikinnya gitu. Karena ini repot kan. Atau kalau mau juga kalian bisa bikin schedule sendiri, atau mungkin kan nanti juga ada list ya, kan jadi ada dua versi gitu. Jadi paling nggak ketika ujian udah lebih well prepared lah ya, jadi nggak terlalu capek sama penghitungannya. Intinya ini gue bikin cuma buat membantu jurnal doang, kayak nunjukin akan datang dari mana. Nah, yang pertama, adjusting entries itu kan pasti biasanya berusaha nge-interest. Kenapa? Karena dia diterbitin 1 Januari, sedangkan akhir periode itu bisa di 31 Desember. Nah, ini kan berarti sebenarnya kita udah boleh mengakui interest revenue kan, karena kan kita udah selesai periode 6 bulan terakhir ya. Karena kan sama annually kita sebenarnya udah berhak atas interestnya, cuma dapatnya tuh besokannya di 1 Januari. Jadi kita akuin dulu di sini interest receivable ini sesuai dengan yang dibayarkan. Terus debt investment-nya ini adalah amortisasinya, dan interest revenue ya berarti penjumlahan dia dari kedua komponen ini gitu, atau simply dari market dikali previous carrying amount. Nah, dalam hal ini previous carrying amount-nya itu pakai yang 1 Juli. Karena kan sama annually. Jadi hati-hati di sini jangan sampai digabung jadi satu ya, kayak 1 Januari 2021 langsung lanjut 1 Januari 2022 gitu. Ini untuk interest receive-nya ya biasa aja ya, tinggal face value dikali kupon. Ini bukan apa namanya? Ini bukan fair value ya, ini future value kali kuponnya. Ini tadi udah, terus amortisasi tinggal selisih antara keduanya, terus carrying amount-nya. Pastikan kalau misalnya di at discount, jumlah itu selalu nambah, supaya dia nambah kembali ke 500. Jangan sampai dia angkanya turun ya. Kalau angkanya turun berarti kan ada kesalahan di urusan amortisasinya biasa gitu. Oke, nah terus habis itu, karena ini dia adalah amortized cost, dia nggak punya adjustment untuk fair value adjustment. Jadi ada informasi kita tahu kalau harga 650.000, tapi ini kita nggak ada adjustment untuk di sini, gitu. Nah, itu untuk yang pertama ya, untuk yang government debt. Sekarang gue akan lanjut ke cerita yang kedua di sini. Ini pada tanggal 30 September, perusahaannya membeli bonds perusahaan lain, harga nominal value 200.000, dan informasi lainnya ada di sini periode 5 tahun, terus coupon rate-nya 8%, dan ini paid annually, jadi kita nggak perlu adjust dulu ya coupon rate marketnya berapa, kita bisa pakai data mentahnya. Terus habis itu interest rate 12%. Nah, pertama kan kita disuruh mencari tahu ya measurement-nya pakai apa, dan di sini dikasih tahu kalau ini tujuannya, intent-nya adalah untuk ensure level of liquidity. Makanya di sini kita akan pakainya FVT OCI gitu, bukan pakai FVTPL, dan bukan juga pakai yang amortized cost. Berikutnya terakhir ini ada juga market value of the instrument-nya sekian, dan abis itu ada value dari akun namanya FVA adjustment yang udah ada di trial balance gitu. Nah, ini sama kayak yang di samping, kita tinggal menghitung percent value principal-nya berapa, percent value interest-nya berapa. Ini rumusnya juga sama semua nih, gue copy doang. Terus kita jangan lupa kita cek ulang apakah ini lebih rendah dari future value, atau dia misalnya ternyata lebih tinggi. Kita harus pastiin kalau misalnya coupon rate lebih rendah dari market rate, maka uang yang kita keluarkan untuk membeli ini juga akan lebih kecil dari future value gitu. Nah, hati-hati ya kalau misalnya di sini ntar di soal dikasih tahu, oh harga belinya udah dikasih tahu, itu pasti kita nggak perlu ngitung repot-repot gitu. Kalau misalnya di sini ada disebutkan kayak harga pembeliannya berapa. Tapi kan ini nggak ada ya, dia cuma kayak nyebutin future value sama nanti market value di 31 Desember. Makanya kita masih harus ngitung. Gitu. Kadang sih kalau soal ujian, kadang yang gue temuin ya, kalau AK2 waktu semester lalu gue dapet sih, nggak semuanya kita harus cari sendiri sih. Kalau ini kan kita benar-benar semuanya cari kan ya, dari nilai present value principal, present value interest, terus nanti juga kita perlu bikin schedule gini. Itu seingat gue sih nggak seribet ini ya. Jadi ini emang cuma buat gambar aja, biar kebayang lah ya prosesnya dari awal sampai akhir gimana. Gitu. Nah ini juga jurnalnya sama, terus schedule juga sama persis. Cuma yang membedakan di sini itu adalah kalau dia dibelinya itu tanggal 30 September. Nah, jadi kita nggak boleh ngakuin semuanya. Nggak bisa ngakuin 15.000, 20.000 itu nggak bisa. Kita cuma akan mengukur 3 bulan pertama ya, karena kita kan cuma ada
kita cuma boleh mengakui interest selama kita megang bulan Oktober, November, dan Desember. Itu berarti 3/12 ya, 3 bulan dari 1 tahun. Makanya di sini semua angka yang ada di kolom-kolom 3 kolom ini harus kita kaliin sama 3/12 atau kali 1/4 gitu. Ini juga simpelnya sih kayak cuma tinggal tambahin 3/12 doang, dan nanti juga pasti akan balance gitu. Gitu bedanya. Jadi kalau misalnya tadi yang soal pertama mungkin yang agak tricky-nya karena dia semi annually, maka yang harus diakui adalah 6 bulan. Kalau misalnya di sini kita akui 3 bulan, tapi payment-nya annually. Nah, berikutnya kita udah selesai sama yang interest. Ini kan cukup gampang ya. Nah, mungkin yang agak tricky sedikit sekarang soal fair value adjustment. Ketika kita punya investasi, banyak dari investasi itu yang kita perlu adjust FV adjustment-nya. Kalau misal tadi kan di soal A kan amortized cost itu nggak perlu, tapi ya mungkin sebagian besar dia akan pakai fair value. Kalau emang benar investasi yang buat beginian ya, yang entah trading atau emang yang buat ensuring liquidity level gitu. Nah, pertama kita mesti ngelihat perbandingan dari carrying amount sama fair value. Nah, ini cukup ini agak tricky-nya di sini ya. Ini kan future value, ini fair value. Sorry ya, ini mungkin agak membingungkan, tapi di sini ini future, yang ini adalah fair value. Nah, kita bandingin, kita pertama udah dapat dari carrying amount-nya, yaitu 172,297. Nah, ini dapat dari mana? Ini dari 171, 162, kita tambahin, nih biar kelihatan. Ya, kita tambahin dengan amortisasinya. Amortisasinya tadi adalah 3/12 dari total amortisasi. Gitu. Jadi kita tambah dua komponen ini ya untuk dapat CA-nya karena kebetulan di schedule-nya kita nggak bisa ngelihat CA-nya itu berapa di tanggal 31 Desember. Sedangkan kalau future value kita tahu nilainya 160.500. Maka selisih dari dua ini udah jelas adalah unrealized gain. Gitu. Ini adalah unrealized gain yang harusnya appear di laporan keuangan. Jadi ini bukan yang harus kita jurnal ya. Ini yang seharusnya muncul di balance sheet gitu. Ini harusnya muncul. Nah, sekarang kita bandingin dong, kayak sebenarnya saat ini sebelum ada penghitungan ini itu udah ada angka berapa? Oh, di sini udah dikasih tahu ternyata di soal kalau ternyata angkanya adalah 10.000. Maka di sini ada kenaikan dong. Tadi awalnya kita cuma bilang ada unrealized gain sebesar 10.000. Sekarang unrealized gain kita itu angkanya 11.000 sekian. Maka ada kenaikan dong. Dan kenaikannya ini yang sebesar 1.797 itu yang akan kita jurnal. Jadi yang kita jurnal itu bukan unrealized gain yang saat ini terjadi, tapi perubahan gitu. Jadi misalnya gini, kalau fair value adjustment-nya angka awalnya adalah 15.000. Berarti dia dengan kata lain di tahun sebelumnya unrealized gain tercatat adalah 15.000. Nah, sekarang unrealized gain adalah 11.000. Kan sebenarnya kita sama-sama gain ya, tapi perbedaannya sekarang unrealized gain-nya menurun. Berarti ketika kita ngejurnal, kita harus nyatatnya adalah loss. Gitu. Jadi itu semua tergantung dari beginning balance dari fair value adjustment account. Ini juga gue udah tambahin catatan ya. Jadi kayak ini tuh angka yang current value-nya, yang harusnya berapa. Ini tuh angka yang saat ini sudah tercatat. Ini harus di-adjust 10.000 supaya ke 11.797. Gitu. Nah, karena ini FVOCI, ini jurnal adjustment-nya agak panjang ya, karena kita perlu pertama catat yang biasa dulu. Unrealized holding gain ke F adjustment. Abis itu, ini kebalik deh, gain kan bisa dikredit ya. Ini kayak ini kebalik. FV adjustment juga dia kan menambah aset ya. Sorry, kebalik. Nah, berarti nimbu juga kebalik. Pertama kita catat ada kenaikan di unrealized holding gain ya. Ini gue ngomong yang di sini ya. Nah, abis itu kan ini masih dicatatnya di bagian equity ya, karena ini adalah FVTOCI. Kalau misalnya nanti kita ngomonginnya adalah FVTPL, maka ini adalah akan di-record di profit or loss. Sedangkan kalau di equity dia akan masuk ke section OCI kan. Sedangkan section OCI itu sebenarnya nggak ada. Yang ada tuh accumulated OCI gitu. Ini tuh cuma tujuannya hanya untuk dimunculkan di proses jurnalnya aja. Tapi nanti di laporan keuangan yang akan muncul adalah
AOCI. Ini pengulangan dari AK1 juga sih ya, yang waktu ngomongin revaluasi itu. Jadi kita mesti bikinnya dua. Pertama FE adjustment ke unrealized holding gain, habis itu unrealized holding gain ke AOCI gitu. Dan inilah untuk FE adjustment. Nah sekarang gimana kalau FVTPL? Kalau FVTPL kita nggak butuh jurnal yang bawah. Kita cuma ganti di sini unrealized holding gain PL, profit or loss. Gitu. Oke, kira-kira gitu untuk FE adjustment. Jadi sekali lagi kenapa butuh dua? Karena akun ini tuh sebenarnya nggak ada di pelaporan. Jadi untuk yang boleh ada tuh AOCI. Jadi kita tutup lagi akun unrealized holding gain-nya, kita ganti ke AOCI. Gitu. Paling mungkin sih nanti nih kalaupun dimunculin juga dimunculnya sih di catatan asal laporan keuangan ya, nggak akan muncul di balance sheet. Jadi paling kayak ngomong AOCI itu ada apa aja sih rinciannya gitu. Itu mungkin aja kejadian. Nah, oke, itu kita udah selesai sampai dua nomor ini. Kita udah bikin, tadi udah menentukan measurement-nya apa, kita udah bikin journal initial recognition-nya, dan kita udah bikin adjusting entries-nya apa. Sekarang di sini ada pertanyaan ketiga, ini terkaitan dengan impairment. Nah, misalkan di tahun 2021 ini, credit ratingnya PT Drillshop itu downgraded dari BB ke B. Jadi, kesimpulannya adalah dia mengalami peningkatan dalam credit risk. Ini selalu kejadian begitu ya, kalau credit ratingnya turun, maka risikonya akan naik. Dan sebaliknya, kalau credit ratingnya naik, berarti risikonya akan turun. Nah, habis itu di sini ada tabel yang menunjukkan probability of default-nya. Berdasarkan economic scenario. Ini ada yang 1 tahun, ada yang lifetime. Nah, caranya untuk menentukan kita pakai yang mana, itu kita ngelihat alasannya. Alasan itu apa? Sebenarnya gue nggak tahu sih kalau yang 12 months itu dipakai untuk apa ya. Tapi dulu dosen gue bilang kalau misalnya kita pakai lifetime kalau ada peningkatan credit risk. Dan most likely urusan-urusan yang peningkatan risiko itu gara-gara credit rating sih. Kalau misalnya kita mengasumsikan kondisi ekonomi normal ya. Maka yang bisa mengubah credit rating itu adalah ya si perusahaannya sendiri atau dari credit risk-nya itu gitu. Misalnya dari liquidity perusahaannya atau misalnya apa ya, sisi bisnis operasionalnya gitu. Jadi intinya kita pakai yang stage 2 atau lifetime. Stage 1 itu maksudnya 12 months, kalau yang stage 2 itu adalah lifetime. Itu ini digunakan ketika peningkatan credit risk yang most likely happen. Nah, jadi kita bisa hitung aja weighted-nya berapa, kita kali ini yang probability yang ada di kolom kiri ini dengan yang lifetime, kita dapat weighted probability of default, tinggal kita totalin. Nah, maka ini adalah probability of default yang harus kita pakai. Gitu. Ini kenapa? Oh, nah, abis itu, kan kita dapat 5,4% ya. Nah, ini kita juga bisa ngecek lagi apakah angka-angkanya ini make sense. Maksudnya gini, di sini kan yang paling bobotnya paling gede apa? Normal kan? Sedangkan mungkin yang kedua tergede adalah boom. Maka kemungkinan besar ya nggak selalu, maka angkanya akan terjadi di antara dua angka ini. Ya, pasti akan lebih condong ke 6% gitu. Jadi, make sure kalau angka-angka yang kalian dapat itu kira-kira make sense gitu loh, kayak nggak salah hitung. Karena kan ada kemungkinan salah rumus ya. Lupa masukin tanda tertentu atau salah pencet cell kalau misalnya pakai Excel. Kita dapat 5, habis itu kita dapat 5,4%, terus kita kaliin sama CA-nya. CA-nya tadi dapat dari sini ya. Nih. Ini kita dapat dari pertama ketika kita beli harganya berapa, habis itu kita catat tambahan dari amortisasi. Gitu. Nah, kita dapat CA, kita tinggal kaliin aja deh. CA dikalikan dengan probability of default. Nah, kita dapat impairment loss 9.304. Baru kita catat jurnalnya, impairment loss, dan allowance for ECL. Nah, allowance for ECL ini jangan lupa, ini adalah akun kontra untuk investment invoice. Jadi nanti kalau misalnya presentation-nya, laporan keuangan, kita punya nih, kita kan catatnya debt investment ya, debt investment gitu. Terus abis itu ada di bawahnya kayak ada less allowance for ECL. Ini sama aja kayak misalnya ada account receivable, terus ada akun pengurangnya adalah AECL ya. Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Gitu. Intinya kan kita punya ini kayak jatuhnya piutang ya, padahal kan sebenarnya investasi terus kita punya allowance for ECL, kemungkinan kalau dia nggak bisa bayar gitu. Oke, kira-kira itu untuk impairment loss-nya, cuma ya gitu aja untuk impairment loss-nya. Oke, untuk problem 1 ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, gue akan lanjut ke problem 2, equity investment. Nah, sekali lagi, ini kita masih ngomongin investasi ya, beda kalau tadi investasi di surat utang, kalau ini investasi di saham perusahaan lain.
Ini ada sedikit panduannya. Ini juga gue kopas dari buku sih cara penulisannya. Intinya influence itu kebagi tiga ya, little, significant, control. Yang kita fokus di sini adalah yang kalau influence little atau significant, bukan control. Karena kalau control ini kan dia jadi mata kuliah tersendiri nanti jadi di AKL ya. AKL akan semuanya akan ngomongin mengenai ini, konsolidasi gitu. Nah, sedangkan di sini investment in equity itu jatuhnya ya ini. Dua ini kalau influence little atau significant gitu. Hmm, nah, biasa kan gini ya, biasanya kita cara menentukan influence little, significant, atau control tuh dari persentase ownership. Padahal sebenarnya yang paling menentukan antara dia little, significant, control itu adalah kenyataan di lapangan, bukan dari persentase. Karena bisa aja orang itu punya misal cuma 20% ya, atau mungkin 18, tapi dia dianggap signifikan karena misalnya dia dikasih jatah satu slot kursi direktur atau satu kursi komisaris gitu misalnya. Kita nggak tahu ya kenyataan lapangannya kayak gimana. Jadi ini ya sekedar angka sebenarnya. Angka ini cuma memberikan aproksimasi atau estimasi dan dia nggak menggambarkan keadaan sebenarnya. Atau bisa juga dia punya 22% misalnya, tapi ternyata dia cuma investasi aja. Jadi kayak nggak nempatin orang siapa-siapa, nggak punya pengaruh sebesar itu gitu. Jadi ini cuma semacam perkiraan aja, estimasi doang gitu. Kalau misalnya dalam soal dikasih tahu, misal ownership 25%, tapi influence little. Nah, maka informasi yang harus kalian pegang adalah pakai yang little-nya ini. Pakai yang tertulis gitu ya, bukan pakai yang angka. Kecuali kalau misalnya ini nggak disebut, dia punya little signifikan, baru kalian pakainya yang ownership gitu. Untuk valuasinya kalau itu pakai fair value dan fair value ini juga kebagi dua lagi ya, FVTPL sama FVTOCI. Ya kalau FTPL dia akan selalu trading, FVTOCI dia akan non trading. Sedangkan nggak ada amortized cost ya, karena ini equity investment nggak ada amortized cost gitu. Kalau misalnya di consolidation mungkin nanti ada bisa pakai cost, cuma ya karena kita nggak ngebahas itu, jadi kita fokusnya di dua ini aja, FVTPL atau FVTOCI. Oke, ini tadi udah gue jelasin ya sebelumnya, tadi udah gue ngomong di atas. Sekarang gue akan lanjut langsung ke soalnya. Intinya kita ada ini sih, ada beberapa transaksi. Di sini ada beberapa transaksi, udah gue urutin dari tanggalnya. Jadi kita bisa langsung compare antara soal dengan jawaban. Yang kita diminta adalah journal entries untuk semua transaksi di 2021. Nah, langsung gue mulai aja di 31 Januari, perusahaan MWSK ini membeli saham PTA. Terus ada broker commission. Nah, sorry, sebelum mulai, kita harus tentuin dulu ya, ini kita FVTPL atau FVTOCI. Dalam hal ini disebutin ya, perusahaan ini adalah a trading company. Jadi kita nggak perlu cari tahu indikasi dia trading atau nggak trading, karena udah di state kalau dia adalah sebuah perusahaan trading. Jadi kita boleh mengasumsikan bahwa semua transaksinya adalah trading, kecuali kayak disebutin, oh yang ini bukan trading gitu, ada atau indikasi kalau dia bukan trading gitu. Nah, lanjut di sini dia punya broker commission. Nah, broker commission ini akan kita spirit ya, kita bikin tempat terpisah. Jadi kalau dalam catatan di sini equity investment-nya, sebentar, sorry, ini suara gue kedengeran nggak ya? Soalnya ada notification bilang internet gue kurang stabil. Halo? Aman, Kak. Aman ya? Oke, sorry. Oke, gue lanjut ya. Di sini kan kalau untuk menjual kan gampang ya, kita tinggal kaliin aja kayak jumlah harganya berapa kali jumlahnya. Kayak beli barang gitu loh, kayak beli barangnya berapa, harganya berapa. Nah, tapi kan karena di sini ada broker commission, kita tambahin section tersendiri. Nah, omong-omong soal broker commission, ini juga nama akunnya juga nggak wajib gini ya, terserah kalian mau transaction fee kah, mau ya itu bisa beragam macam lah. Intinya adalah biaya terkait pembelian gitu. Kayak kalau misalnya kalau kan masih ingat tentang pembelian equipment ya, kan biaya-biaya mengikuti equipment, asuransi itu kan semua dikapitalize jadi harga equipmentnya gitu. Tapi ini enggak, kalau investment dalam hal trading, maka ini akan harus dibikin terpisah. Alasannya kenapa? Karena kita nggak bisa, kalau misalnya trading ini kan di penjualan dan pembelian kan sering sekali ya, dan otomatis biaya beginian tuh kencang banget, biaya brokernya gede.
Nggak kayak equipment kan beli kan sekali-kali kan. Begitu jual juga setelah sekian tahun baru dijual. Jadi makanya ini kenapa secara logika ini akan harus dipisah. Karena kalau angkanya besar, ntar dia kan akan kelihatan dong. Oh, seolah-olah performa perusahaannya mungkin kurang bagus gitu. Padahal sebenarnya dia bagus-bagus aja. Cuma kayak cost ininya emang secara nature-nya emang gede di semua perusahaan trading gitu. Makanya dipisah. Nah, gimana kalau equity OCI? Nah, kalau equity OCI ini sebenarnya cukup membingungkan ya, karena seingat gua dulu equity OCI itu digabung. Jadi 15.000 ini dimasukin ke equity investment. Tapi pas gue bikin materi ini, maksudnya ini kan gue ambil dari Quizpar ya. Kalau pas gue verify lagi kunci jawaban semua, kayak gue nyari-nyari di buku atau ya artikel terkait ya, itu nggak ada yang bilang kalau equity OCI itu di-capitalize, kayak emang nggak ada ketentuannya. Jadi ya eh untuk hal yang kalau non trading gimana ya mungkin kembali ke dosen kalian kalau emang pernah diceritain, pernah ada yang kasih tahu. Tapi kalau misalnya emang nggak dikasih tahu ya pakai terpisah aja sih. Kalau menurut gue lebih aman yang terpisah. Ya, tapi biasa gue sih nggak pernah menemukan soal yang FVT OCI terus dikasih broker commission ya. Biasa kayak FVT OCI biasa soal-soalnya nggak ada broker commission. Itu sekedar tambahan informasi aja. Oke, lanjut. Terus di 24 April ini kejadian juga sama persis, dia cuma beli saham PTK 7.500 lembar, harga 20, ya kita tinggal kaliin aja. 7.500 kali 20, ada broker commission juga, terus ada kita di kredit adalah cash. Nah, 1 Juni dia menjual 6.000 saham dengan broker fee 7.500. Nah, di sini baru berbeda. Broker fee-nya atau broker commission-nya itu nggak kita catat. Kita langsung menggabungkannya ke dalam gain on sale gitu. Nah, kita satu-satu dulu ya, kita ngelihat harusnya dapat berapa sih? Harusnya dapat 6.000 kali 30. Harusnya dapat 180.000 kan ya, uang hasil penjualannya. Tapi kan ada broker fee. Nah, maka secara cash yang kita keluarin, kita nggak dapat 180.000, kita cuma dapatnya selisihnya, yaitu 180.000 dikurang 7.500. Nah, ini udah gua masukin di rumus ya. Ini 6.000 kali 30 itu yang harusnya kita dapat, terus ini dikurangin cost untuk menjual. Gitu. Maka dapatnya harus 7.500, terus abis itu equity investment yang kita catat di sini harus add cost. Waktu itu kita belinya berapa sih harganya? Kita waktu itu PTK kita beli di harga 20. Nah, tapi ini kan nggak semuanya dijual, jadi kita adjust dulu 6.000 shares kita kali dengan harga beli, which 20. Maka ini adalah 120.000. Nah, baru selisihnya kita catat sebagai gain on sale. Nah, basically kan gain on sale ini kan sebenarnya harusnya 60.000 ya. Tadi kan harusnya 180 ke 120. Cuma ya, seperti yang gue bilang di awal, kita nggak bikin section terpisah terkait broker commission kalau penjualan. Jadi kalau pembelian kita catat terpisah, kalau pembelian terpisah, kalau penjualan tuh digabung. Jadi gain on sale tuh udah net gitu loh. Kayak gain asli dikurangin cost untuk penjual. Gitu. Nah, ini baru perbedaan antara pembelian dan penjualan. Nah, lanjut di informasi keempat, di 18 Agustus, dia punya 25% outstanding ordinary shares. Nah, ini 25% ya. Terus habis itu nggak dikasih tahu influence-nya itu apa. Jadi karena kita punya panduan kayak begini, kita boleh mengasumsikan kalau ini adalah influence signifikan. Jadi meskipun dia trading company, dia juga bisa sebenarnya punya saham di tempat lain, tapi kan ini kan bukan bisnis model utamanya dia ya. Bisnis model utamanya dia itu trading, tapi bukan berarti dia nggak boleh punya investasi dalam bentuk yang kayak begini, konsol atau yang signifikan begini ya. Ini tetap boleh-boleh aja. Dan karena dia 25%, kita bisa assume kalau dia emang punya influence adalah signifikan gitu. Nanti kalau misalnya di soal ujian bisa di kertas ujian yang bisa tulis aja sih biar lebih aman lah ya. Asumsi kalau ini influence memang signifikan gitu. Nah, berarti kita kalau influence signifikan, kita akan pakai valuasi adalah equity. Dan di sini kalau equity pasti perlakuannya beda dong sama yang pakai fair value. Ini akan sangat-sangat berbeda. Gitu. Pertama, catatnya sih kita masih sama ya. Kita pakai modelnya mirip nih. Kayak equity investment ini sama cash. Lihat ya, ini kalau ini juga sama. Dibilang the purchase price was 125.000 untuk 50.000 lembar saham. Jadi intinya harganya 125.000. Terus habis itu secara jurnal equity investment sama terus nih cash. Nah, hal yang berbeda itu pertama ini. Kalau misalnya kita bikin equity atau FVTOCI, jadi dua ya, FVOCI atau equity, kita harus catat equity investment perusahaan apaan. Meanwhile, kalau misalnya kita ngomong FVTPL, kita gabung semua jadi satu.
akun yang sama. Makanya tadi di soal di informasi 1 dan 2 ini kan kita beli 2 saham yang berbeda ya, satu PTA, satu PTK. Nah, tapi lihat di jurnalnya. Ini kan sendiri ya, equity investment berdiri sendiri. Ini juga maksudnya berdiri bersamaan gitu, pakai nama akun yang sama. Padahal kan akun equity investment kan terdiri dari 2 investasi kan, investasi PTA dan PTK. Nah, itu kalau FVTPL. Sedangkan kalau FVTOCI dan kalau equity, kita harus catat nama perusahaan itu apa. Jadi kayak tetap terpisah gitu loh. Setiap perusahaan tuh punya akunnya sendiri-sendiri gitu. Itu gue lupa sih istilahnya apa ya, portfolio basis sama apa gitu namanya. Kalau portfolio basis itu berarti yang FVTPL. Ini juga sebenarnya nggak hal yang material-material amat sih. Kayak gue juga nggak menemukan ada soal yang kayak mengeksploitasi celah di situ. Karena itu kan bukan hal yang penting-penting banget ya kayaknya. Tapi itu sekedar informasi tambahan aja sih. Nah, selanjutnya, setelah kejadian pembelian ini, kita lihat di informasi berikutnya, di soal informasi kelima, bahwa di tanggal 30 November itu menerima dividen. Tapi dividen itu declare tanggal 7 September. Gitu. Nah, berarti kita perlu catat 2, ketika di declare dan ketika kita receive. Ketika declare itu kita ada harus mencatat. Ingat ya, kalau misalnya yang nggak ada pencatatan itu adalah recording date. Gitu. Recording date itu nggak pernah ada pencatatan. Itu cuma secara administrasi doang, kayak secara hukumnya, administrasinya gitu. Padahal secara akuntansi mah nggak ada perbedaan apa-apa. Nah, ketika kita tahu kalau perusahaan yang kita investasiin itu mendeklarasikan dividen, maka yang kita catat adalah pertama dividen receivable, ya dong, karena kita jadi punya hak atas suatu uang gitu. Nah, sedangkan di kreditnya, ini yang membedakan equity dengan equity valuation dengan equity dengan valuation dengan fair value. Karena kalau pakai fair value, kita catatnya kan sebagai dividen revenue ya, dividen income, dividen revenue, atau income from dividend ya, apapun lah namanya. Intinya kita nyatat sebagai income dan itu akan masuk di profit or loss. Sedangkan di sini kalau pakai equity kita akan mengurangi investasi awal. Logikanya kan gini ya. Jadi kita membeli sebuah perusahaan. Terus sekarang perusahaannya keluarin duit, padahal duitnya itu ketika dibagikan itu kan nggak meningkatkan kemampuan kerja si perusahaan ya. Kayak maksudnya kalau perusahaan keluar duit buat beli equipment atau beli properti kan tuh kayak asumsinya kan bisa meningkatkan kemampuan produksi perusahaan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya bagi dividen kan itu nggak ada manfaat secara langsung kepada si perusahaan itu kan. Makanya dianggapnya dia mengurangi jumlah investasi yang kita punya. Kayak seolah-olah kita cash out investasi kita gitu. Cuma kebetulan gara-gara dividen, bukan karena kita pengen jual. Tapi intinya logikanya adalah seolah-olah kita tuh kayak mau cash out investasi yang udah kita buat gitu. Kita mencairkan gitu loh kayak uangnya gitu. Makanya di sini kenapa ini mengurangi nilai investasi gitu. Dividen declared itu akan mengurangi investasi. Gitu. Jangan lupa ya, tadi kalau fair value di sini akan jadi jatuhnya dividen revenue atau income from dividend. Nah, baru 30 November ketika dia baru beneran terima, ini jurnalnya biasa aja, tinggal dividen receivable di kredit, cash-nya di debit. Gitu. Kayak nerima pembayaran utang aja. Gitu. Pembayaran piutang. Ya. Nah, selanjutnya, ini informasi yang terakhir. Ini mengenai fair value. Nah, pada tanggal 30 Desember, ini PTA, PTK, PTL, masing-masing ini punya harganya sendiri-sendiri ya. Habis itu dikasih tahu juga fair value adjustment amount adalah 50.000 di tahun lalu. Terus habis itu juga PTL punya net income 60.000. Nah, satu-satu dulu. Satu-satu dulu yang kita lihat adalah si fair values-nya ini. Kita perlu adjust dong semua yang pakai fair values, which is perusahaan PTK dan PTA. PTA sama PTK itu akan kita adjust fair value-nya. Nah, ini schedule-nya. Apa ya, penghitungan biasa aja sih, bukan schedule. Jumlah lembar saham yang kita punya berapa gitu. Kalau misalnya PTK kan kita punya 10.000. PTK kita punya 1.500. Nih jangan lupa ya, kita belinya 7.500, terus kita jual 6.000. Jadi saya cuma 1.500. Terus kita bandingkan cost per share-nya berapa dengan fair value-nya berapa. Cost itu kemudian kan harga kita beli, fair value kan yang ada di soal. Nah, di sini. Oh ya, BTW, kenapa PTL nggak masuk? Karena pakai equity method. Equity method itu nggak pernah mengukur yang namanya fair value. Equity method ya nggak peduli lah sama yang di luar apa, karena tujuan kepemilikan kita itu bukan untuk dapat gain jangka pendek atau jangka menengah, tapi diasumsikan kita pengen jangka panjang gitu. Jadi ya kalau fair value itu kan akan cepat berubah ya.
mingguan, bulanan itu kan dia akan selalu berubah, harian gitu. Makanya kenapa kalau equity method itu dia nggak akan recognize unrealized gain atau unrealized loss. Itu dia cuma akan terpengaruh oleh net income dan akan terpengaruh oleh dividen. Gitu. Oke, jangan lupa jadi kalau equity method dia cuma akan terpengaruh net income dan terpengaruh oleh dividen. Dividennya udah ada net income-nya tapi kita nggak diminta nih karena di soal dibilang cuma prepare fair value adjustment entries. Jadi kita nggak diminta untuk bikin entry untuk uh, net income. Oke, balik lagi ke skema yang ini. Kita udah membandingkan keduanya, jadi kita bisa hitung dong selisihnya 35 ke 55 kan 20 kan. Kita dapat gain $20 per share. 20 dikali 10.000 maka 200.000 gitu. Ini juga kalau yang ini kita kasusnya rugi ya, kita rugi $5 per share kali 1.500 jadi 7.500. Karena ini yang PTL juga kita nggak ada unrealized gain loss-nya, jadi kita bisa akumulasi aja totalnya itu 109.500. Nah, jangan lupa total ini itu merepresentasikan ending balance dari fair value adjustment. Akun ini namanya FV adjustment. Dan ini adalah ending balance-nya. Sedangkan kita tahu beginning balance-nya adalah 50.000. Nah, maka adjustment yang harus dilakukan itu adalah selisihnya. Ini sama ya kayak yang di kasus di sebelumnya di di problem 1. Kalau yang kita ukur itu adalah perubahan atau pergerakan dari nilai di FV adjustment, bukan ending, bukan 109.500-nya ini yang kita catat, tapi perubahannya, yaitu 142.500. Gitu. Nah ini, oh ini udah benar ya, tadi jurnalnya yang di problem kan sempat kebalik, ini udah benar, FV adjustment dia naik ke 142.500, terus yang skin 142.500 juga. Dan ini skinnya di profit or loss ya, karena dia pakai FVTPL. Kalau FVT OCI, maka dia akan jatuhnya masuknya kemana? Ke OCI lagi gitu. Ya, jadi ini dia masuk ke profit or loss. Kira-kira gitu untuk yang investasi untuk di saham atau equity investment. Mungkin tambahannya apa ya? Mungkin tambahannya gini kalau presentation ya. Kalau di presentation kan kita punya equity investment gitu. Terus di bawahnya kayak ada edition gitu, edition FV adjustment. Jadi dia akan letaknya pasti secara presentasi akan ada di bawah dari equity investment. Tapi jangan lupa, di sini kan equity investment akunnya ada dua, equity investment yang buat trading dan equity investment yang PTL. Jadi pasti kalau di presentasi kita di akun aset ya, kita punya equity investment, terus di bawahnya dia ada FV adjustment gitu, ada adjustmentnya. Terus nanti baru di bawahnya lagi baru ada yang equity investment di PTL. Gitu. Itu secara presentasi sih begitu. Kalau unrealized gain dia pasti jatuhnya kan masuknya ke ini ya, kalau profit or loss dia masuknya ke gain ya. Karena dia kan ini kan gainnya itu sebentar. Oh dia trading company ya, dia trading company. Sorry, kalau dia trading company, maka ini kan jadi kayak semacam apa ya? Kayak salah satu hal yang utama ya ini hati-hati aja. Seharusnya sih nggak diminta ya, nggak seribet itu kalau ujian sih. Tapi kalau trading company kan dia emang bisnis model utamanya adalah trading dong. Jadi kayak pengakuan revenue-nya dan pengakuan expense-nya mungkin juga agak berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Kalau perusahaan misalnya perusahaan lain, misalnya produsen kertas misalnya, terus di trading, nah maka unrealized gain ini udah pasti dia akan masuk di other gain gitu. Dia nggak mungkin masuk di general administrative expense, dia juga nggak mungkin di COGS gitu ya. Intinya dia akan masuk di other gain. Itu untuk secara presentasi. Nah, gue akan lanjut ke problem 3 ya, ke list. Nah, ini list ini emang agak panjang. Di sini agak panjang. Karena emang ini kan juga asli dua pertemuan ya. Satu sisi kita pertama lesinya dulu dari nyawa gimana, dan terakhir kita dari sisi laser. Makanya di sini juga gue bikin agak panjang. Nanti kalau misalnya dimulai tetap boleh langsung potong aja ya, kayak nggak apa-apa. Nah sebelum mulai, seperti biasa gue akan kasih intro sedikit. Ini gue akan membandingkan ya list liability dengan bonds payable. Karena ini kan sama-sama liability jangka panjang ya. Dua-duanya liability jangka panjang. Dan di samping dua ini paling mungkin yang sama-sama jangka panjang paling apa sih notes payable gitu misalnya kayak nggak banyak yang masuk dalam kolom long term liability gitu. Jadi ini bisa dibandingkan. Tapi ide dasarnya adalah mungkin gini ya, sebelum gue masuk ke sini mungkin gue cerita intronya dulu. Mungkin dosen juga ada cerita ya. Jadi kan awalnya list itu kan sewa. Kalau sewa itu kan asumsinya tuh beban kan. Karena kita nyewa tuh bayar tahunan kan. Oh kita sewa, kita extend setahun bayar. Lalu kita mau extend lagi setahun bayar gitu. Sedangkan sebenarnya kalau menurut standar yang baru, kalau kita kayak gitu kelakuannya, itu kan artinya sama aja kita dari awal
udah berkomitmen kalau kita akan bayar selama tahun-tahun ke depannya. Karena barang-barang yang biasanya masuk dalam skema ini, list ini tuh barang-barang yang mahal. Contohnya pesawat, gitu. Pesawat kan nggak mungkin kan sewa setahun terus balikin tahun depannya. Pasti udah ada arrangement di awal, udah ada kerja sama, kayak udah janjian nih antara si lessor sama maskapainya, kayak oke kita sewa minimal berapa tahun. Terus kayak misalnya kalau kayak kasus Garuda sekarang kan kayak ada early termination contract ya. Jadi kayak misalnya dia uh, udahan duluan sebelum dari jadwalnya, itu kan juga bisa ada skema-skema gitu. Intinya kan kita mengukur kayak sebenarnya kita bisa menganggap bahwa sebenarnya utang itu tuh jangka panjang, bukan sekedar beban jangka pendek. Jadi kita bisa ngelihat list itu adalah diawali intronya dari beban yang dijadikan sebagai utang. Tadinya dia beban, terus kita jadi sebagai utang. Nah, itu kalau kita ngelihat dari sudut pandang historisnya, kayak dulunya kan dia beban terus jadi utang. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari segi presentationnya, ini kan dia sama-sama di long term liability. Nah, sekarang bedanya apa sih gitu? Bedanya yang pertama, kalau list liability ini kan tujuan untuk sewa, sehingga nggak ada pembayaran pokok di akhir. Nah, ini sama sejalan ya dengan cerita dia dari beban menjadi kategorinya dari beban jadi kategori utang. Ya, dia kan emang bayarnya per tahun, nggak kayak bonds payable kan. Dia tujuannya untuk menghimpun dana, mau ekspansi lah, mau akuisisi perusahaan lain gitu. Dia perlu dapat suntikan uang dalam jumlah besar, dan dia cuma akan bayar interestnya doang. Jadi di pembayaran pokoknya itu di akhir. Nah, kalau ini kan dia nggak ada pembayaran pokok di akhir, karena kan sewa. Kalau ini menghimpun dana kan lucu ya, kalau pemain pokoknya juga dicicil kayak list ya, kan dia menghimpun dana, masa tahun pertama selesai tahun pertama dia langsung balikin pokoknya dicicil, kan kayak itu akan memberatkan perusahaan gitu. Jadi secara skema nggak gitu bagus. Nah, perbedaan yang kedua, perbedaan kunci yang kedua itu interest dan pengurangan pokok itu diakui dan dibayar di setiap awal periode. Di sini ada 2 poin ya. Yang pertama adalah itemnya, barangnya itu adalah interest dan pengurangan pokok. Beda sama bonds payable yang itemnya adalah interest dan amortization. Lease liability itu tidak mengakui amortisasi karena kayak dia sebenarnya kan pengurangan pokok ya, karena kan dia ikut membayar pokok utangnya. Karena dia pembayaran per tahunnya sama gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang komponen yang kedua adalah diakui dan dibayar di setiap awal periode. Ya, sedangkan kalau bonds payable kan di setiap akhir periode gitu. Jadi kalau sewa kan logikanya kita mau nyewa, kita bayar dulu di awal, baru kita dapat barangnya. Nah, kalau bonds payable karena tujuannya menghimpun dana, kita pengen dapat duit nih. Jadi kita bayar di akhir gitu. Karena nggak make sense kalau dia bayar di awal gitu. Nah, kira-kira itu untuk perbedaan dasarnya. Sekarang gue akan masuk ke soalnya. Ini agak panjang ya. Pertama, gue copy dulu. Ini adalah information given-nya. Ini juga information given-nya panjang sekali. Jadi perlu diperhatikan supaya supaya nggak salah input lah kalau kerjain soal gitu. Semester lalu sih gue dapat soal sih udah dalam Excel lah. Jadi ketika ujian, bentuk soalnya tuh udah Excel. Nanti kayak lu masukin nama NPM lu, terus ntar dia juga akan nge-track kayak perubahan kayak Excel makro ya. Jadi kayak langkah-langkahnya lu input data apa, lu masukin rumus apa tuh kan kelihatan sama akan ke-record lah perubahan yang lo lakuin itu apa. Jadi kayak lu nggak bisa nyontek di situ. Tapi intinya adalah uh, soal ujian pun kadang udah memberikan data ini secara rapi gitu. Bukan yang harus kita interpretasi dari sebelah kiri. Kalau yang kayak model gini kan kayak model Quizpar ya. Gitu. Kayak kita mesti pilih satu-satu datanya. Nah, oke, pertama di sini term of lease-nya 7 tahun, sedangkan economic life-nya 9 tahun. Nah, kenapa ini diadain? Pasti ini hitungannya adalah untuk menentukan apakah ini operating lease atau finance lease. Gitu. Sedangkan ya, ini kan udah kelihatan ya, umur barangnya 9 tahun. Terus kita bilang kita mau nyewa 7 tahun. Berarti kan sebagian besar, atau ini 7/9 berapa ya? Sekitar 70% lebih ya, 78%. Berarti kan dari atas 75% tuh dari usianya ya mostly ditujukan untuk disewain gitu. Jadi otomatis ini udah pasti bukan operating list, tapi ini finance list gitu. Tapi sebenarnya secara penghitungan nanti yang akan berguna adalah si angka 7 tahunnya ini ya, bukan angka 9. Ini untuk menghitung uh, apa nanti schedule-nya. Nah, selanjutnya cost COGS itu 525.000, sedangkan fair value-nya ada 300.000. Jadi dia beli barang harga 525 padahal harga pasar 300.000. Nah, ini artinya adalah kita pakai sales type ya. Lease itu sales type.
bukan list yang biasa gitu, list yang sales type. And then berikutnya, oh kenapa kayak gitu? Karena barangnya kita beli untuk disewain ya. Jadi beda, bentar, PTIs kan agree untuk list equipment. Nah berarti kalau PTIs itu dia beli barangnya karena dia tahu PT Silver mau nyewa. Kalau PT Silver nggak mau nyewa, dia kan nggak beli barangnya gitu. Makanya namanya sales type. Terus habis itu yang ketiga, nanti equipment akan dibalikin ke lessor. Ini juga untuk confirm kalau dia itu adalah finance lease, bukan operating lease. Nah, habis itu dia punya guaranteed residual value 50.000. Oke, dan habis itu lessee estimates that the expected residual value juga at least 50.000. Jadi guaranteed dan expected-nya sama. Ya, ini juga gue copy di samping, guaranteed and expected. Nanti akan ada dua versi soal sih, yang guaranteed and expected sama atau yang guaranteed and expected beda. Gitu. Lanjut, ini listnya annual rental payments, oke? Jadi annual ya, enak, nggak perlu bikin sama annually dan beginningnya di awal periode. Gitu. Jadi payment type-nya adalah 1. Nanti kalau misalnya mau bikin rumus pakai PV gitu kan akan ngaruh, nanti akan gue tunjukin di masukin rumusnya gimana. Lalu terakhir mengenai interest rate. Ini lessernya pengen 5%. Lesinya nggak tahu sebenarnya lessernya minta berapa persen. Tapi lesinya sendiri kalau misalnya borrowing rate, minjem duit ke bank, bisa dapat 6%. Nah, sekilas ini nggak penting, tapi mau gue ceritain aja, kenapa dia mesti pakai borrowing rate sih, gitu. Karena asumsinya gini, lesser itu kan bukan berarti dia nggak ngutang, kan dia juga bisa ngutang lagi kan ke pihak lain, misalnya ke bank. Nah, sekarang dia ngutang ke bank untuk bisa beli barang yang akan disewain ke lesi. Kalau misalnya dia ngutang ke bank dengan 6%, tapi dia nyewainnya di bawah 6%, dia rugi dong. Kan dia mesti bayar utang 6%, tapi dia cuma dapat rate of return 5%. Jadi kayak nggak make sense. Makanya kenapa? Kalau misalnya si lesinya nggak tahu implicit rate lessernya berapa, mereka pakai borrowing rate. Karena itu kayak apa ya? Profit minimum yang diinginkan oleh lessor. Profit minimum tuh ya nggak untung. Nol gitu. Profitnya nol. Dan profit itu akan tercapai ya kasarnya sih berdasarkan borrowing rate. Gitu. Oke, nah ini 5% dan 6% ini adalah rate of return ya. Ini kayak sebenarnya lebih gampang dosen pakai MK sih. Iya, intinya rate of return dalam sudut pandang kayak MK gitulah rate of return-nya ya. Itu kayak gitu. Nah, lanjut instructions-nya untuk yang part A, kita disuruh menghitung annual rental payment. Annual rental payment ini kadang ada yang dikasih tahu, ada yang belum. Tapi kalau belum ya berarti kita mesti ngitung sendiri. Uh, Cara ngitungnya ya agak berbeda dari ngitung yang bonds payable. Pertama di sini kita harus melihat fair value dari equipment-nya berapa. Dan habis itu kita kurangin dengan percent value residualnya. Gitu. Ini udah bagian dari rumus. Terus, jadi kenapa harus dikurangin oleh PV residual? Karena kalau nggak ada PV residual kan kayak asumsinya 700.000 ini akan kita habisin ya. Jadi 700.000 ini selama 7 tahun akan di Hamalesi itu diserap semua. Apa ya? eh, apa sih istilahnya kayak usefulness-nya tuh udah habis gitu dari barang itu. Jadi kayak anggaplah terakhir tuh nggak ada residunya, nggak bisa diapa-apain gitu. Bahkan rasukan nggak bisa dijual. Padahal mungkin masih ada sisa value kan ya. Jadi kita harus ngitung percent value residualnya, kita kurangin, kita dapat 664 466 ini. Ini apa? Ini adalah percent value dari lease gitu. Percent value dari lease ini akan kita gunakan sebagai penghitungan annual payment. Oke, nah ini kan agak kompleks, tapi jangan lupa ini semua sudut pandangnya Lester ya. Jadi ketika kita dapat cerita soal yang bercerita kayak begini, yang kita harus hitung dulu adalah dari sudut pandang Lester. Lester itu mau gimana sih ngasih annual payment itu berapa? Gitu. Maka kalau dia pengen tahu, dia mesti menggunakan interestnya dia. Jadi dalam hal ini, sampai sejauh ini kita nggak punya involvement apapun dengan lessee. Masih sudut pandang Lester doang. Nah, ini PV residualnya. Ini PV-nya yang ini ya, nggak ada annuity-nya ya. Jadi kayak cuma ya udah dia periodenya ada 7, terus nilai future value-nya adalah 50.000. Oh, PV residual ya. Oke.
Future value, ini kan residual, ini future value. Oke, gue catat dulu biar nggak membingungkan. Future value. Oke. Jadi di sini residual 50.000 ini kan future value, sedangkan dia punya 5%. Jadi kita mesti percent value dulu, itu 534. Setelah akan dapat percent value dari si list. Ini agak, oh ini juga bukan fair value deh, ini PV. Maaf ya, agak ada beberapa kesalahan. Tadi F yang tadi itu sebenarnya fair value ya, agak membingungkan ya emang. Jadi tolong hati-hati antara fair value dan future value karena singkatannya FV juga, tapi sebenarnya artinya itu beda banget. Oke, kembali ke sini kita abis itu bisa pakai rumus PMT payment, rate-nya kita pakai 5%, N per-nya, jumlah periode, number of period-nya 7, percent value-nya minus 664,466. Nah, kenapa minus? Karena kita pengen supaya annual payment-nya itu selalu positif. Kalau percent value list itu kan kayak asumsi kayak gini, kita ngasih barang itu ke orang lain. Jadi kayak kita seolah-olah minus gitu loh. Kan kita ngasih, berarti secara buku seolah-olah kayak di write off, makanya kita PV-nya minus. Sedangkan nanti annual payment kan akan mengenerate positif cash flow ke kita kan ya, gitu. Fair value-nya 0. Terus kenapa 0 ya? Karena kita kan ngomong list receivable. Receivable kan pada akhirnya 0. Tapi intinya ya ini nggak terlalu penting ya, ini kan selalu 0 sih. Terus type-nya adalah 1. Nah, ini adalah payment type. Kalau 1 ini artinya pembayarannya di awal periode, sedangkan kalau 0, type 0 itu pembayaran di akhir periode. Kalau misalnya kalian nggak tulis 1, maka Excel akan mengasumsikan kalian pakainya 0. Jadi harus ditulis 1. Gitu. Oke, kira-kira sampai situ untuk yang pertama. Jadi ini agak kompleks ya, karena kita mesti mengurangkan present value atau fair value barang saat ini dengan residual, present value residual untuk dapat fair value list, baru kita dapat annual payment. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk compute the value of list receivable to the lessor and list liability to the lessee. Nah, list receivable itu akan sama seperti PV equipment. Gitu. Jadi kan kita minjemin barang harga 700.000. Ya berarti kita asumsiin kita akan receivable 700.000 lagi gitu. Sedangkan untuk ini masih sisi lesser ya. Sedangkan untuk masuk ke sisi lessee, baru deh dia akan menghitung menggunakan interest rate of return-nya dari si lessee. Ini datanya sama semua kok. Jadi kalau misalnya perbedaan antara lesser dan lessee itu cuma murni ada di interest rate yang dipakai. Kalau dia pakainya 5%, nanti ntar hasilnya akan mirip-mirip seperti yang ada angka di atas-atas ini gitu. Jadi intinya yang membedakan penghitungannya itu cuma penggunaan interest rate-nya doang. Padahal mah rumusnya sama persis kan. Kita pakai PV, terus rate-nya rate tadi baru, NPR sama, payment-nya kita udah tahu, terus type-nya jangan lupa kita catat 1. Gitu. Dapat 67 atau 46. Nah, kalau dia ada residual, ya ingat ya kalau ada residual, angka antara tiga makhluk ini, PV list, list receivable, dan list liability, tiga-tiganya akan selalu berbeda. Nggak mungkin tiga angka ini akan ada salah satu yang sama. Itu kalau ada residual. Gitu. Jadi checkpointnya kurang lebih di situ. Angkanya tuh harus beda. Gitu. Nggak mungkin sama. Gitu. Ya kira-kira gitu aja sih tambahannya. Lalu ini masuk ke schedule-nya. Ini kenapa gue bikin schedule karena memang diminta untuk laser dan lesi. Nah, untuk laser dulu ya, karena kan semua di awal dari laser. Untuk tabel payment, kita tahu payment itu akan selalu sama dengan yang udah dibahas di soal pertama. Jadi pastikan ketika kalian dapat soal bersambung, ini annual payment itu benar. Karena sekali ini salah, ini ke bawah panjang sekali itu semuanya salah semua. Kan rugi banget ya. Kayak schedule-nya salah, jurnalnya salah gitu. Atau kalau disuruh bikin presentation juga presentationnya salah. Gitu. Ini harus benar. Dan biasanya kalau ini benar sih ini juga karena itu yang nggak terlalu susah ya, ini juga pasti main benar lah ya. Tapi ini paymentnya segitu. Jangan lupa di akhir periode itu ada nih pengembalian dari barangnya. Ini kan payment secara cash. 50.000 ini kan sebenarnya mungkin bukan cash ya, 50.000 ini dalam bentuk barang, tapi ya nggak apa-apa, ditulis saja di kolom payment. Oh ya, sebelum masuk ke payment tadi untuk yang date, jangan lupa ini ada 2 tanggal yang sama, karena kan ketika dia menyewa, dia udah mulai membayar uang 1 tahun ya. Ini kan receivable 100.000, tapi secara pembayaran dia 109. Jadi ada 2 tanggal yang sama. Ini juga tricky banget karena kan
selama kalian berurusan dengan schedule ini, mulai dari investasi, mulai dari bonds payable, ini kan nggak ada yang kayak begini kan. Ini cuma terjadi di list aja, gitu. Tadi date udah, payment udah, sekarang ke interest. Interest rumusnya sama kayak rumusnya yang lain-lain, selalu menggunakan interest rate. Kalau lesser berarti pakai interest rate-nya lesser 5%, dikalikan dengan previous carrying amount. Masalahnya, untuk yang ini kan kita nggak ada previous carrying amount kan, karena ya ini kan 100.000 ya terjadi di tanggal yang sama. Jadi interestnya pasti akan selalu nol untuk pembayaran pertama. Dan dengan demikian, semua dari payments-nya ini adalah liability reduction dari list receivable. Nah, kok ini liability reduction? Oh, ini receivable reduction. Sudut pandangnya ini ya, sudut pandangnya dari lesser. Nah, baru ini juga sama persis. Ini kan sebenarnya kayak amortisasi kan. Jadi kayak ini dikurangin ini, hasilnya akan jadi list receivable periode berikutnya. Gitu. Nah, baru setelah dua ini yang agak berbeda dari schedule bonds payable, baru kita pakai yang ini. Ini yang normal, ini sama persis. Paymentnya sama, interest rate-nya tinggal kayak 5%. Ini ya, 5%. Interest lesser. Kita kali dengan previous CA-nya, itu 590. Terus habis itu receivable reduction-nya tinggal sisi dari kedua barang ini. Terus ya udah. Ini akan menjadi pengurang dari 590. Gitu. Nah, ini akan diteruskan terus sampai ke ujung apakah hasilnya 0 atau enggak. Jangan lupa hasil 50.000-nya tadi ini juga kita kasih interest juga ya. Jadi ini juga kita kasih interest. Ya gitu. Kita kasih interest juga. Jadi reduction-nya juga nggak akan bulat 50.000. Ini akan jadi ya harusnya ini sama ya 47.646, 47.649 dan juga 47.649. Sehingga ujung-ujungnya adalah 0. Gitu. Oh, satu hal yang gue kelewatan, angka yang kita dapat di nomor 2 ini akan jadi pembuka ya. Ini 700.000 akan jadi pembuka di sini. 647 ini akan jadi pembuka di schedule-nya Lesi. Gitu. Oke, itu untuk amortization table untuk lesser. Sekarang gue akan masuk ke Lesi amortization table. Ini sama kayak lesser, tapi yang beda cuma di interest ya. Interestnya dia sekarang pakai 6%. Nah, ini. Sekarang kita pakainya yang 6%. Selebihnya gimana? Selebihnya sama persis. Mulai dari pertama, payment-nya sama semua. Date-nya juga di 2 tanggal pertama, tanggal yang sama. Interest yang pertama juga 0. Liability reduction juga rumusnya sama, tinggal payment dikurangin interest. List liability juga ya udah, tinggal ini kita kurangin dengan yang ada di sini. Kayak amortisasi gitu penghitungannya. Nah, mungkin hal yang berbeda lain. Tadi kan hal pertama yang berbeda kan interest rate-nya. Hal yang kedua yang berbeda adalah Les itu nggak nyatet 50.000. Kenapa nggak nyatet? Karena dia ngomongin payment yang secara cash. Ya. Nah, di sini kan yang kita bikin adalah amortization table untuk apa? Untuk liability. Tapi secara barang fisik, 50.000 kan masih ada. Meskipun tidak dicatat di bukunya Lesi. Jadi, itu barang tuh ada kepemilikannya Lesi. Sebelum dibalikin ya. Masih di kayak semacam kepemilikannya Lesi. Tapi, actually barangnya itu nggak masuk ke dalam nilai buku. Dalam hal list liability. Makanya di sini dia nggak ada pembayaran 50.000. Padahal nanti di akhir tuh dia akan bayar lah pokoknya. Tapi untuk secara penghitungan liability itu dia nggak ada. Gitu, dia cuma ada di akhir. Gitu. Ya, untuk table udah, untuk schedule-nya udah. Sekarang kita bisa masuk ke jurnal. Nah, jurnal sebenarnya untuk jurnalis itu nggak terlalu susah ya. Yang susah itu yang emang benar-benar di sini. Ini benar-benar ribet sebenarnya. Aku juga dulu kayak rada kepusingan gitu kayak. Karena terlalu banyak kan faktor penentunya kan. Interest rate-nya lah, usianya lah gitu. Kayak misalnya juga usianya kan dia pakai usia list term bukan usia economic life. Kayak ini juga perlu hati-hati gitu. Oke, lanjut ke jurnal. Pertama, jurnalnya ini karena ini adalah sebuah list type. Sales listnya itu adalah yang sales type. Ini gue catat nggak ya? Kayaknya ada catatan deh. Atau nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada deh. Pokoknya intinya kalau yang sales type, dia bentuk jurnalnya akan kayak begini. Ya, ini sebenarnya kan penggabungan antara pembelian barang, lihat ya, COGS, inventory. Maka sebenarnya sebelum dia mencatat jurnal ini, slasher itu kan dia kan menyatat kan cash, terus kayak semacam cash ke inventory kan, kayak dia nambah inventory keluarin cash. Terus ketika seolah-olah terjual, inventornya di write off, terus dia munculin COGS.
Ini karena dia adalah sebuah sales type lease gitu. Meanwhile, untuk yang lease receivable 100.000 dan sales revenue ini kan kayak barang yang dijual tuh kan dia bisa catat di fair value which is 100.000 ya. Jadi actually kan jurnal penjualan sebenarnya, kayak jurnal penjualan gitu. Bedanya cuma di sini jadi pakai list receivable gitu. Instead of misalnya dapat cash, tapi dia kan dapatnya list receivable gitu. Ya kira-kira untuk journal ledger untuk yang initial recognition-nya kayak begini. Kemudian ketika dia mendapatkan pembayaran pertama yang di sini ya kita tinggal catat ini aja ya karena nggak ada interest kan interestnya nol. Jadi kita tinggal bisa bikinnya simple cash pada list receivable. Selanjutnya untuk 31 Desember jangan lupa kita bisa akuin revenue. Ya kita akun revenue ini kan ada interest ya di sini nih. Yang harusnya kita dapat paymentnya di 1 Januari tapi kita baru tutup buku 31 Desember. Di sini kita dapat 29532 sesuai dengan angka yang ada di interest. Gitu. Paymentnya kita nggak akui dulu ya. Jadi kita nggak, kalau misalnya di apa namanya di bonds payable biasa kan kita nyatet kan kayak cash receivable, bentar, interest receivable. Nah ini tuh nggak. Jadi kayak kenapa nggak? Karena ceritanya begini. Ketika lesi itu membayar untuk 1 Januari 2021, dia pakainya untuk kapan? 12 bulan ke depan dong. Jadi ketika di 31 Desember, si lessor itu tidak mengakui receivable untuk periode berikutnya. Karena untuk penyewaan yang terjadi sepanjang 12 bulan itu, dan termasuk juga untuk penyewaan di tanggal 31 Desember, itu udah dibayar di awal. Kayak udah kayak cash advance gitu loh. Meanwhile, kalau misalnya pakai bonds payable, kan tadi kayak di akhir tujuannya kan untuk menghimpun dana, sehingga dibayar di akhir periode dong. Maka dia boleh mengakui kalau ada yang terutang. Nah, ini kan dia tidak mengakui ada yang terutang dong, karena dia udah dibayar di awal. Jadi, simply utangnya itu hanya seputar interest aja. Nggak ada mengenai payment-nya. Ya, jadi itu bedanya. Beda yang berikutnya ya. Dia nggak catat receivable, payment yang receivable-nya. Dia cuma catat interest-nya aja. Gitu. Jadi cukup confusing ya, kayak misalnya gini, payment-nya untuk apa? Untuk 12 bulan ke depan, tapi interest-nya ini 12 bulan terakhir gitu. Jadi kayak lucunya begitu. Ini interest-nya untuk 12 bulan terakhir, payment-nya adalah untuk 12 bulan ke depan. Padahal angka ini kan disejajarkan gitu. Ya agak kompleks sih, tapi intinya secara logika memang seperti itu, makanya kita mengakuinya ya sesederhana ini aja. Kita cuma mengakui interest revenue dan receivable-nya otomatis kita tambahin untuk sementara ya. Gitu. Sebelum nanti kita kurangin lagi dengan payment. Gitu. Oke. Kalau kita ngeliat dari sisi list receivable-nya 300.000, pertama kita dikurangin payment kan. Terus setelah dikurangin payment, kita tambahin interest. Terus dikurangin payment, tambahin interest. Jadi interest itu selalu menambah list receivable. Sedangkan payment di sini selalu mengurangi list receivable. That's why kenapa mungkin di sini mungkin agak confusing karena list receivable bisa meningkat dengan sendirinya karena ada interest gitu. Oke, selanjutnya untuk 2022 ini sama persis ke 2021 ya, lihat nih. Ini kan dia pertama mengakui cash yang didapat dari payment-nya. Ini dia juga mengakui juga sama, nominal sama. Terus jurnal terakhirnya di periode 30, di tanggal 30 Desember ketika bikin jurnal penyesuaian dia juga sama. Risk receivable pada interest revenue. Cuma mungkin nominal aja yang berbeda ya. Kita sesuaiin dengan nominal yang ada di sini. Gitu. Nah, itu untuk jurnal untuk Lester. Tambahannya apa ini? No entry for asset depreciation. Oh iya, nah Lester itu kan sebenarnya kan dia beli barang kan. Tapi lihat, nah dia kan udah write off dari inventory kan. Dia udah write off dari inventory. Jadi nggak ada depresiasi. Karena depresiasi itu apa? Sebenarnya kan depresiasi itu kan kepada PPE kan, kepada equipment misalnya. Sedangkan kalau inventory kan dia di impairment ya, bukannya di depresiasi, tapi kan kena impairment tuh. Yang apa namanya fair value or less cost to sell. Pokoknya intinya antara cost atau fair value less cost to sell. Yang materi AK1 kemarin. Makanya dia ngacat depresiasi. Alasannya dua, karena pertama dia inventory, dan yang kedua inventory kita ada write off. Gitu. Kalau inventory kan kita impairment, bukan depresiasi gitu. Nah yang kedua, oh ini tadi udah ya, adjusting journal entries-nya beda sama in-depth investment, tadi udah gue jelasin. Oke, itu dari sisi lesser. Sekarang dari sisi lesi, nah sisi lesi lebih panjang. Kenapa?
Kan tadi depresiasinya nggak dicatat sama lesser. Padahal tuh barangnya ada dong. Jadi yang catatnya siapa? Yang catat adalah lessee. Gitu. Bedanya adalah lessee mencatatnya depresiasi untuk intangible asset, dalam rupa right of use asset atau RUA gitu. RUA. Ini sebenarnya bagian dari intangible asset ya, bukan bagian dari aset yang berwujud. Jadi intangible. Kita sama akuin aja yang angka ada di sini. Habis itu kita akuin juga pembayaran yang ada di sini. Jurnalnya juga sama. Kayak cuma dibalik dong ya. Kalau di ledger ini kan cash sama list receivable. Kalau di sini adalah list liability sama cash. Terus kita mau akuin interest expense dan list liability. Terus jangan lupa yang membedakan dengan jurnal ledger adalah dia ada depreciation expense. Contohnya gimana? Sederhana dia cuma ngebagi RUA pakai straight line. Nah, RUA-nya kan berapa? 647 atau 96 ya. Terus periode 7 tahun. Jadi kita tinggal 647 kurangin kita bagi dengan 7 tahun. Gitu. Itu adalah untuk depresiasinya. Ya. Oke, jadi tadi kalau di initial recognition kita jatuh ada dua, ada asset dan liability. Nah, entry yang ada di dua jurnal ini adalah yang berkaitan dengan yang liability-nya, sedangkan entry yang ini adalah berkaitan dengan asetnya. Jadi kayak dua barang ini tuh mesti ada treatment-nya gitu loh di akhir tahun gitu. Sedangkan kalau tadi di laser kan kayak jatuhnya kan penjualan, karena penjualan nggak perlu ada adjustment apapun di ending balance. Makanya dia cuma ada adjustment terhadap receivable-nya. Minimal kalau di lessee dia adjustment-nya dua ya, terhadap liability dan terhadap aset. Kalau liability-nya dia mengaku interest dan payment yang udah dibikin di awal tahun, sedangkan kalau untuk asetnya dia mengakui depresiasi. Nah, jurnal ini akan sama persis di jurnal tahun 2022. Jadi sebenarnya ini akan sama persis, cuma beda angka doang. Tapi actually, angkanya yang beda pun juga cuma di interest-nya aja. Nih, di list liability-nya dan di depreciation expenses pun juga sama persis. Gitu. Dan ini dia akan ngikut angka yang ada di atas. Yang udah dari schedule. Gitu. Itu untuk yang jurnalnya Lessee. Oke, next. Sekarang gue akan lanjut ke soal terakhir mengenai ending journal untuk lesser dan lessee. Nah, untuk lesser, kan dia sebenarnya beli barang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk disewain. Jadi dia beli barang kan bukan equipment. Maka ketika dia mendapatkan 50.000 lagi di akhir, yang dia catat adalah inventory, bukan mencatat sebagai equipment. Gitu. Nah, habis itu list receivable-nya karena dia masih ada sisa 50.000 ya dia tinggal write off 50.000. Gitu, itu untuk ending journal untuk lesser. Sedangkan untuk lessee dia no entry ya. Untuk no entry ya sesuai dengan yang ini. Kan udah no entry gitu. Kayak udah list liability juga udah sisa 0. Gitu kira-kira. Oh, cuma ini harusnya ada ini ya. Dia ada apa namanya? Ada interest-nya ya, ada interest revenue-nya. Jadi list revenue nggak segini sih. Ini kayak sorry ya, maaf ya. Gue jadi salah gini. Pasti ada interest revenue dulu. Yang jumlahnya adalah sekian. Jadi nanti ini list receivable-nya akan jadi yang ini. Ya, ini jumlahnya harusnya sama dengan 50.000. Ya, ini untuk ending journal untuk laser ya. Nah, kenapa kita pede kalau dia dapat 50.000? Karena dia guaranteed. Maksudnya guaranteed itu gimana? Maksudnya adalah kalau barangnya sampai kenapa-kenapa, si lessee itu akan membayarkan uang kompensasi kepada laser. Jadi apapun yang terjadi, laser akan dapat 50.000. Minimal. Bisa lebih gak? Bisa aja. Tapi kan kita ngomong secara akuntansi kan. Nanti kalau misalnya ternyata angkanya lebih, yang kejadian apa? Yang kejadian ntar dia pakai revaluasi terhadap inventory gitu. Jadi karena kita cuma ngomonginnya risk receivable risk liability, kita ya kalaupun harga di atas 50.000 ketika dibalikin ya kita nggak akuin, anggap aja nggak ada gitu. Sedangkan untuk raja tadi no entry ya, tetap stick ke schedule-nya, ini kosong gitu. Nah, itu untuk yang part A. Sekarang yang part B. Part B ini adalah gimana kalau misalnya residual value at the lease term itu jadi 40.000. Tadi kan awalnya 50.000 kan, tapi garansinya tetap 50.000. Intinya begini, ya. Residualnya tetap 50.000, tapi expected residualnya 40.000.
maka expected payment-nya ada 10.000. Karena si lesi cuma pede ngebalikin 50.000, maka dia mengira-ngira dari awal, oh ntar di akhir periode gue mesti bayar 10.000 kepada lessor. Gitu. Karena dia udah garansi, gue jamin 50.000 padahal si lesi cuma pede 40.000. Nah, annual payment-nya gimana? Annual payment-nya akan tetap sama kayak yang ada di sebelumnya, 109.365. Kenapa bisa begitu? Karena begini, annual payment itu yang nentuin siapa? Lessor kan. Sedangkan yang bilang pede nggak pede bayar itu siapa? Lesi. Jadi yang nentuin ini itu berbeda dengan orang yang nentuin yang ini. Makanya kenapa annual payment tuh nggak akan pernah dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi. Ekspektasi itu ya berubahnya dari lesi. Annual payment ditentukannya oleh lessor gitu. Nah, baru kalau gitu, kalau emang si lesinya punya perubahan estimasi, maka nilai list liability-nya ini akan berubah. Ya, akan berubah. Coba kita lihat di samping. Ini gue udah bikin sejajar. Lihat list liability-nya, kalau misalnya di part A itu 647. Sedangkan di sini 653. Lebih tinggi kan? Kenapa lebih tinggi? Karena si les ini mengira dia akan bayar 10.000. Dia harus nambah lagi gitu. Gitu. Nah, ini secara rumus perbedaannya akan cuma terletak di sini. Nih ya, minus fair value. Oh, sorry. Lihat ya. Nah, NPER-nya sama, TMT-nya sama, type-nya sama. Yang beda di fair value. Kalau tadi di part A tuh gimana? Di part A tuh 0, karena fair value kita nggak perlu bayar apa-apa. Kan kita pede. Garansi 50.000, kita juga pede harga barangnya 50.000. Nah, karena kita sekarang mengira kita mesti bayar 10.000, bayar ya sekali lagi, maka kita kasih tanda minus, karena kita keluar uang, sebesar berapa? 10.000. K21 tuh yang ini ya. Gitu. Jadi secara perbedaan rumus tuh cuma di sini doang. Gitu. Oke, kira-kira itu soal nomor 1, compute the value of this liability. Nah, list receivable-nya gimana? List receivable akan tetap 700.000 ya, karena dia kan list receivable kan sama annual payment kan sepaket nih. Ini kan satu paket semua ya. Mau dia berubah ekspektasi, ini akan tetap sama. Yang berubah tuh yang ini doang, list liability. Karena dihitung oleh lessee, yang lainnya oleh lessor. Oke, sekarang next kita diminta list amortization table for lessee. Kenapa nggak diminta yang lessor? Karena angkanya akan sama kayak begini. Gitu, dia akan kopas doang. Nah, kalau dari sini kiri kanan yang beda, yang pertama jelas list liability-nya beda dong. Karena kan tadi dia punya angka baru. Yang kedua, di akhir dia ada pembayaran 10.000. Oke, jadi ini doang yang membedakan antara kiri sama kanan. Interestnya gimana? Tetap sama-sama pakai interest rate-nya lessee. Gitu. Oke, itu udah untuk nomor 2. Sekarang yang nomor 3 yang terakhir. Prepare entries yang pas barangnya dipulangin ya. Pas barangnya dipulangin, maka di sini dia akan dapat inventory pada cash pada list receivable. Ya ini nggak list receivable gini juga sih. Dia kan ada ini ya, ada interest revenue mau list receivable ya. Oke, gue lupa F4. Sorry sebentar. Oke, udah ya. Ini jurnal yang benarnya kayak gini. Ini dicatat oleh lessor. Dia dapat inventory 40.000, cash-nya 10.000. Ya, cash tadi karena barangnya di bawah yang digaransiin. Sementara lessee gimana? Dia akan mencatat penggunaan list liability pada cash. List liability enggak sih? Ini 9434. Berarti di sini dia ada interest. Berarti kalau lessee berarti dia akan bikin interest expense ya. Sedangkan list liability dia ikut yang CA terakhirnya ya, 9434. Sedangkan cash-nya nanti dia akan dapat 10.000. Dia akan keluar 10.000. Oke, gini kira-kira untuk ending journal lessor dan lessee. Nah, kalau tadi di atas-atas itu kan yang kita pusingin itu kan kayak misalnya gini. Ini sales tax bukan ya? Terus listriknya berapa ya? Terus interestnya pakai yang mana?
Habis itu residualnya ada atau enggak, dan kalaupun ada digaransi atau tidak digaransi, dan kalaupun digaransi ekspektasinya sesuai garansi atau tidak. Kayak maksudnya benar-benar banyak sekali variabelnya untuk menghitung angka-angka yang di atas. Yang itu yang bikin pusing. Nah, meskipun di jurnal kesannya seolah-olah ini udah usai, tapi sebenarnya di akhir itu juga agak memusingkan ending jurnal. Kenapa? Kenapa? Karena ini ada banyak sekali variasi akunnya. Tadi kan gue bilang ini inventory kenapa? Karena dia sales type list ya. Nah, ini udah gue catat. Padahal kalau list biasa dia nyatetnya apa? Equipment. Seolah-olah kayak emang lu udah punya equipment, terus ada orang mau sewa, lu jadi sewain. Kayak incidental gitu. Kebetulan aja sewanya lama. Tuh. Nah ini akan mengakhiri variasi akun untuk yang lessor. Sudut pandang lessor. Terus cash kenapa ada cash? Karena dia pembayaran loss. Baik yang diekspektasi dan diekspektasikan. Jadi semua pembayaran loss ya, kayak nggak peduli dah mau di ekspektasinya berapa, tapi karena ekspektasi atau expected atau unexpected itu kan sebenarnya sudut pandangnya lessee kan. Lessor kan nggak mau tahu lessee-nya tuh ekspektasinya kayak gimana. Tapi ini terjadi in case residualnya guaranteed. Sekarang gimana kalau misalnya barangnya tadi dibalikin 40.000 ya, barangnya dibalikin 40.000 tapi unguaranteed. Berarti kan dia menanggung loss only sebesar 10.000. Kebayang nggak ya? Jadi kayak eh, di kesepakatan awal residual itu 50.000. Tapi ternyata lesi cuma bisa balikin 40.000. Nah, tapi sayangnya ini tuh kontraknya tuh unguaranteed. Jadi lesi nggak berkewajiban untuk bayar 10.000 sisanya. Nah, maka yang akan recognized loss adalah lessor. Gitu. Jadi ini ada variasinya ada 4 ya, dan bisa dikombinasikan kayak begini nih, inventory sama cash. Bisa juga sih inventory pada loss on apa inventory dan loss on list terjadi bersama itu juga bisa aja. Kayak kasusnya kalau di unguaranteed gitu. Nah itu untuk yang lessor. Untuk lessee gimana variasinya? Variasinya agak lebih banyak, tapi sebenarnya basically dua ini no entry ya. Pertama dia equipment. Terjadinya apa kalau purchase option? Nah maksudnya itu kayak gini. Kalau si lessee punya purchase option, kayak berarti kan artinya di akhir periode sewa dia punya hak untuk membeli barang itu kan. Ya. Nah, maka lessee itu instead of right of lease liability-nya dia malah dapat equipment. Kebayang ya, jadi kayak dia malah dapat equipment gitu loh. Tadinya dia, oh sorry. Tadinya dia no entry, ya. Jadi no entry. Terus sekarang dia jadi punya equipment baru. Nah, itu kan jadi makanya ditaruh di debitnya equipment. Terus list liability in case tadi ini ada selisih guaranteed dan expected-nya. Terus loss on lease kalau unexpected loss in case residual guaranteed. eh Ya, ini kalau yang tidak diekspektasikan. Terjadinya kapan? Kalau misalnya di atas dibilang ekspektasinya 40.000, tapi in reality-nya terjadi 30.000. Nah, ini kan juga sebenarnya lebih kompleks lagi ya. Kayak residual 50.000, terus guaranteed. Itu ada dua variabel. Variabel ketiga, expected residual berapa? Terus habis itu variabel keempat, kenyataan di akhir tuh apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Jadi kayak emang benar-benar kompleks banget, dan jurnal ending-nya pun juga bisa ribet. Ini emang butuh, menurut gue kayak butuh self-realization gitu sih, kayak mikir-mikir sendiri sih. Kayak agak susah dijelasin semua supaya bisa langsung ngerti dalam sesaat gitu, emang butuh waktu. Itu loss on list. Nah, sekarang no entry kapan? No entry kalau residual unguaranteed. Mau barangnya bagus, mau barang sisanya jelek, kalau selama dia unguaranteed, dia no entry. Karena dia cukup balikin barangnya aja. Atau nggak ada purchase option dan nggak ada unexpected loss-nya juga no entry. Kayak kasusnya ini ya. Ya, kenapa? Karena dia no purchase option or no unexpected loss. Gitu. Kan dia nggak ada di sini. Oke, kira-kira untuk list, ada yang mau tanya nggak? Ini agak memusingkan, atau misalnya ada yang mau minta dijelasin ulang juga nggak apa-apa. Karena emang bagian list ini agak membingungkan. Sekaligus, mungkin gue mau minum dulu sebentar ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita bisa akan lanjut ke problem 4 tentang income tax. Anyway, soal income tax ini gue cukup surprise ya, karena dulu kan awalnya K2 kan dapatnya semester 4, dan di semester 4 itu kan emang berbarengan dengan ngambil matkul pajak 1 ya. Nah, ini tuh hitung-hitungannya itu sebenarnya dipelajarin di pajak 1, bukan dipelajarin di AK2.
Jadi kayak gue cukup kaget ketika AK2 sekarang dimajuin ke semester 3 tapi pajaknya enggak, tapi materi ini tetap dijelasin semua kayak itu akan proses di kalian gitu. Kalau dulu sih gue ngeliatnya kayak ini materi apa ya? Materi yang stress release karena kebetulan gampang dong. Karena kayak maksudnya kan udah dipelajarin di pajak kan, udah kayak bahkan nih 2 week atau 3 week sendiri gitu buat ngitung beginian ya. Terus jadi begitu dapat akuntansi yang perlu direpotin tuh cuma jurnalnya doang, which is jurnal tuh gampang banget nih. Kalau lo lihat yang di kotak-kotak sini, kayak ini kan sederhana kan jurnalnya ya, nggak kayak list tadi berjenjang dan bisa banyak sekali variasinya. Ini kan ini jurnal gampang. Cuma karena pajak atau kalian belum dapat, berarti kayak kalian perlu belajar menghitungnya gitu. Jadi kayak ini cukup capek sih sebenarnya kalau belum dapat background pajak. Tapi di soal yang ini gue coba simplify ya, karena kalau gue lihat dari materi ASIS kalian kan kayak emang masih sama dengan materi yang gue dapat ke ASIS sebelumnya dan itu masih banyak unsur-unsur perpajakan di Indonesianya. Padahal kan kayak AK2 ini kan sebenarnya lebih general ya gitu. Jadi ya gue mencoba mengurangi sedikit uh, komponen pajak Indonesianya. Pasti di sini masih banyak ya, cuma ada gue coba kurangin supaya yang lebih kelihatan tuh uh, perlakuan akuntansinya, bukan dari segi pajak Indonesia itu kayak gimana gitu. Oke, nah ini intronya. Ada istilah yang disebutnya penghasilan kena pajak atau PKP kalau bahasanya orang pajak, tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya taxable income gitu. Ini PKP ini exclude pendapatan yang sudah kena pajak final. Pajak final itu maksudnya apa? Pajak yang tidak masuk pajak penghasilan. Ini kan kita ngomong income tax ya. Pajak tuh dua, pajak penghasilan sama pajak yang udah sifatnya final. Kalau final tuh tidak akan kena pajak penghasilan. Jadi kayak kalau lu punya pendapatan, tapi pendapatannya tuh udah kena pajak, nah itu nggak akan masuk ke dalam penghitungan PKP. Sedangkan kalau misalnya operasional sehari-hari perusahaan, itu kan ketika dapat penjualan, itu kan kita nggak bayar income tax kan. Sedangkan ada kasus tertentu ya, very specific transactions di mana dia akan kena pajak final. Itu juga aturan akan kalian dapat di matkul pajak satu, tapi intinya adalah yang pengen gue sampaikan dia exclude pendapatan yang sudah terkena pajak final. Jadi kayak nggak fair dong, kan udah kena pajak, masa kena pajak lagi gitu, kayak udah kena pajak final, terus sekarang kena income tax. Income tax cuma kena ke income yang belum pernah dikenain pajak gitu, intinya tuh itu. Nah berikutnya, eh, PKP ini harus melakukan penyesuaian terhadap beban tidak boleh diakui. Jadi kan kalau misalnya secara akuntansi kan kita mencatat bebannya secara PSAK ya. Padahal menurut orang Dirjen Pajak, itu nggak semua beban yang kita akui secara akuntansi boleh diakui beban secara fiskal. Itu istilah fiskal itu istilah beban secara menurut pemerintah gitu. Nah itu nggak semuanya. Atau istilahnya beban yang tidak boleh diakui, nama lainnya itu adalah non-deductible expense gitu. Jadi kita menyesuaikan supaya yang non-deductible expense ini kita keluarkan gitu. Nah tapi ini non-deductible expense itu akan dianggapnya sebagai perbedaan yang permanen. Kenapa? Karena ketika Dirjen Pajak bilang kayak, oh ini tuh nggak boleh diakui sebagai beban. Ini tuh harusnya bukan beban, kayak eh, pemerintah tuh akan nganggapnya perusahaan lo itu keluar duit, tapi keluar duitnya itu bukan untuk beban dan bukan untuk pembelian aset ya. Keluar aja kayak seolah-olah kayak bakar duit gitu loh, kayak nggak ada gunanya. Nah itu adalah beda permanen. Kenapa disebut permanen? Karena perbedaannya itu tidak bisa di-recover di tahun depan. Pemerintah udah bilang tahun ini itu nggak bedakan beban dan tahun-tahun berikutnya pun akan tetap sama. Itu bukanlah beban. Gitu yang udah berlalu ya udah berlalu aja. Gitu. Makanya di permanen. Berarti kalau ada beda permanen akan ada yang namanya beda temporer. Itu apa? Beban yang perhitungannya ini ketentuan khusus. Nah, jadi ini beda ya. Kalau tadi kan beban yang tidak boleh diakui. Beban yang dicatat secara akuntansi tapi menurut perpajakan nggak boleh dicatat. Nah, kalau ini menurut perpajakan boleh dicatat, tapi cara ngitungnya nggak boleh ngikutin PSAK. Cara ngitungnya harus pakai cara perpajakan. Gitu. Ini emang agak membingungkan, tapi emang di negara-negara pun juga suka begitu ya. Karena untuk membuat hal itu sederhana. Misalnya kayak gini, contoh sederhananya ya. Kita punya perusahaan taksi. Ya, ada dua perusahaan taksi lah, PTA, PTB gitu. Karena PTA bilang kita akan ngerawat taksinya supaya barangnya bagus, usianya bisa 8 tahun. Sedangkan PTB bilang ya udah supaya kita bisa
tetap bisa update ke mobil terbaru, kita setiap 4 tahun sekali ganti. Nah, berarti satu pakai 8 tahun depresiasinya, satu depresiasi pakai 4 tahun. Padahal itu sama-sama perusahaan taksi yang pemakaiannya pun sejenis. Setiap hari akan dikendarai, kalau nyetir besar ratusan ribu kilometer gitu kan. Kayak maksudnya eh, secara sehari-hari kan sama. Jadi pajak ngeliat tuh kayak gitu loh. Kayak model bisnisnya kan itu perusahaan taksi. Maka semua perusahaan taksi harus pakai depresiasi yang sama. Makanya kenapa mereka bisa punya metode penghitungan tersendiri. Nah, em, intinya adalah kan boleh diakui depresiasinya. Cuma cara ngitungnya nggak boleh ngikutin cara ngitung akuntansi, harus pakai cara ngitung pajak. Makanya dibilang beda temporer. Karena bisa jadi pembayaran pajak tahun ini tuh secara pajak lebih besar dibanding secara akuntansi atau sebaliknya. Tapi nanti eh, di tahun-tahun menjelang usia useful life-nya habis, itu kejadiannya berubah gantian gitu. Ya, tapi itu nanti berikutnya aja lah ya. Tapi intinya ini adalah ringkasannya. Agak kompleks sih, tapi ya ini karena menurut gue kompleks karena emang kalian udah dapat backgroundnya. Kalau emang udah dapat background pajak satu sih harusnya udah enak lah ya, udah kebayang gitu. Terus berikutnya ada istilah yang namanya pajak tangguhan. Nah, tadi yang gue cerita tadi mengenai depresiasi bisa penghitungannya berbeda, itu berarti kan ada yang istilahnya pajak tangguhan. Karena kalau secara reporting, kita akan reportnya apa? Report secara akuntansi dong. Kayak misalnya tax rate 30%, maka kita akan kalau 30% itu terhadap income before tax atau earnings before tax. Ya kan, kita nggak mungkin mencatat tax itu sesuai yang kita bayarkan. Jadi kayak kita mencatat pengeluaran kas sebesar yang diwajibkan pemerintah. Tapi at the same time kita mengakui tax expense itu secara akuntansi. Maka di antara kedua barang itu ada selisih dan itu akan disebut sebagai pajak tangguhan. Kita menangguhkan pembayaran pajak gitu. Nah, ini akan ada dua ya. Pertama, kita record aset pajak tangguhan. Ini hanya untuk item yang meningkatkan PKP sehingga pajak ini meningkat. Agak ribet ya. Jadi, ada item yang meningkatkan PKP. Contohnya, ya depresiasi juga sih, karena kan ujungnya terhadap perbedaan temporer ya. Jadi kayak misalnya dua hal ini tuh nggak akan masuk ke pajak tangguhan ya. Pendapatan final dan beda permanen itu nggak masuk pajak tangguhan, ini cuma ngomong pendapatan temporer. Tapi intinya, kalau ada suatu depresiasi tertentu yang meningkatkan penghasilan kena pajak atau taxable income atau earnings before tax supaya angkanya lebih tinggi menurut pajak dibanding menurut akuntansi, maka kita akan record selisihnya sebagai aset pajak tangguhan. Kenapa? Karena kita mesti bayar pajak lebih besar dibandingkan pajak secara akuntansi. Pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah yang dianggap oleh akuntansi. Nah, maka kita kan cuma record expense lebih kecil dibanding kita bayarin dong. Selisihnya itu ada aset gitu. Kayak kita capitalize beban jatuhnya. Kayak misalnya sama aja kayak prepaid insurance. Kita kan udah keluar duit sekarang untuk menikmati masa pemakaian di masa mendatang. Sama kayak gini, kita bayar pajaknya lebih tinggi sekarang, supaya di tahun-tahun ke depannya kita bayar pajak jadi lebih rendah, gitu. Kebayang ya, mudah-mudahan logikanya kayak gitu. Mungkin lebih kebayang analogi pakai prepaid insurance tadi ya. Kita bayar sekarang, nanti di masa depan akan lebih rendah. Kayak prepaid insurance, meskipun itu adalah expense ya, karena pengeluaran, tapi kan dia dicatat sebagai aset kan. Gitu. Nah, sebaliknya gimana kalau misalnya ada barang item depresiasi yang mengurangi PKP. Jadi earnings before tax-nya itu atau net income sebelum pembayaran pajak itu jadi lebih rendah barang itu mengurangi PKP-nya gitu. Jadi pajaknya kan jadi berkurang menurut pajak ya. Pajak menurut Dirjen Pajak yang harus kita bayar itu berkurang. Sedangkan menurut akuntansi harus lebih gede. Nah, maka kita punya utang pajak seolah-olah kayak kita itu sekarang bayar lebih rendah, tapi nanti di masa mendatang kita akan bayar jadi lebih mahal pajaknya dibanding secara akuntansi. Gitu, itu untuk yang aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Untuk bahasa Inggrisnya ini deferred tangguhan, tax aset ini deferred tax liability, DTA DTL gitu. Saran gue sih kalian cukup memahami salah satu logika, either DTA atau DTL. Karena ketika kalian udah memahami satu logika ini, tinggal dibalikin aja, kayak vice versa gitu kan. Berarti kebalikannya apa? DTL. Makanya gue kayak bold gini kan, kayak ini aset nih liability, ini meningkatkan, ini mengurangi, ini juga meningkat, ini berkurang. Jadi kayak dia akan selalu 180 derajat berbeda gitu.
Jadi kalau kalian ngerti satu, satunya juga pasti akan ngerti juga. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor satu. Soal nomor satu itu kita disuruh mencari tahu current tax-nya berapa. Current tax itu apa? PKP, penghasilan kena pajak, dikalikan dengan tax rate. Jadi kita nggak ngitung pajak tangguhan dulu ya. Kita nggak ngitung selisih antara pajak akuntansi dan pajak secara fiskal. Kita ngitung PKP-nya dulu berapa. PKP baru kita kali dengan tarif. Karena tarifnya bisa udah dikasih tahu di sini 20%, maka yang kita cari apa sebenarnya kalau tanya current tax? Dari current tax ini kita cari adalah PKP-nya. Gitu. Nah, pertama, gue ikutin pakai panduan 3 strip ini ya, supaya kebayang strukturnya. Kita exclude pendapatan yang sudah terkena pajak final. Nah, ada gak pendapatan yang sudah terkena pajak final? Kita harus baca di sini. Ya. Pertama di sini soal nomor satu, purchase a machine valued. Nah, purchase kan, berarti dia bukan pendapatan. Skip. Nomor dua, deposit trust income recognized amounted to 15 juta. Nah, ini income. Ya, ini income. Jadi ini bisa jadi potensi, dan sambil kalian ngecekin ke bawah sebenarnya deposit interest income itu adalah salah satu pajak final. Mungkin buat kalian yang pernah investasi deposito, bukan investasi kayak deposito ya, deposit kan ya. Ya, itu kan misalnya dibilang banknya bilang ada bunga 3%. Tapi kan sebenarnya bunga yang kalian dapat nggak 3%, tapi 2,4 karena ada pajak 20% kan terhadap bunga yang kalian dapat. Jadi kayak bunganya 3%, kena pajak lagi 20. Jadi kayak netnya cuma 2,4, kecil gitu. Ya, intinya adalah ini adalah pajak final ya. Ini adalah pajak final. Ini emang nggak dikasih tahu di soal, tapi emang udah jadi pengetahuan umum lah sebenarnya di dunia perpajakan gitu. Terus kebetulan di soal informasi ketiga dan keempat ini dia expense ya, dua-duanya pengeluaran. Jadi hitungannya ya cuma ini doang yang masuk ke earnings before apa, pajak final. Ntar ya, kok ini earning before tax ya? Hmm. Oh, sorry. Earning before tax itu adalah yang 750 juta nih ya. Terus kalau pajak final itu tadi yang 15 juta ini, yang penghasilan. Nah, si 750 juta ini kan earning before tax secara akuntansi ya, secara akuntansi. PKP ini kan earning before tax secara fiskal. Nah, 750 juta ini sudah mengandung pendapatan dia sebesar 15 juta. Jadi, pendapatan yang diakui oleh fiskal itu lebih rendah. Jadi, earnings-nya pun juga lebih rendah. Kebayang ya, kayak pendapatannya dianggap lebih rendah. Berarti net income-nya lebih rendah. Atau earning before tax-nya juga akan dianggap lebih rendah. Makanya dia mengurangi. Nah, kalau dari sisi perusahaan, kita akan pengen PKP ini serendah mungkin dong. Ya enggak. Karena semakin rendah PKP, maka pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Maka ketika pendapatan tidak dianggap sebagai sebuah pendapatan, maka ini sebenarnya menguntungkan buat perusahaan. Gitu. Nah, ini yang poin pertama udah. Sekarang yang poin kedua. Kita mencari beda permanen. Ada gak beda permanen gitu. Nah, ini juga sebetulnya ini common knowledge. Ini juga nggak jelasin, tapi ini tetap gue adain ya. Mungkin sebagai introduction aja karena ini yang basic ya. Nanti ketika kalian dapat pajak satu akan ceritanya jauh-jauh lebih kompleks. Gitu. Nah, ini ada tax penalty, jadi denda pajak. Gitu. Logikanya kan gini, kalau secara akuntansi kita menganggap denda itu kan expense, tapi kalau secara pajak gimana? Kan kayak, ya salah lu sendiri, nggak patuh sama peraturan kan, makanya gue kenain pajak. Kalau misalnya patuh peraturan kan nggak kena pajak. Nah, masa kalau misalnya secara akuntansi diakui sebagai beban, itu akan mengurangi pajak yang akan diterima oleh negara. Kan nggak gitu. Pasti pemerintah bilang ini adalah sebuah non-deductible expense. Expense yang nggak boleh dijadikan expense menurut pajak. Jadi ini boleh dianggap expense secara akuntansi, tapi nggak boleh dianggap expense secara fiskal atau secara pajak. Gitu. Logikanya begitu. Terus abis itu sumbangan, kalau sumbangan ini dikasih tahu nih alasannya kenapa. Ada banjir ya di sekitar pabrik, terus perusahaan tuh kasih donasi. Nah, tapi secara aturan perpajakan, cuma disaster yang declared-nya sebagai bencana nasional yang bisa deductible expense. Ini kan bencananya cuma sekitar perusahaan, jadi kayak nggak dianggap gitu loh. Makanya ini adalah beda permanen. Karena sampai kapanpun ini nggak akan boleh di recover. Ini akan tetap stay di tahun ini dan akan berhenti gitu. Terus kalau logikanya kalau denda pajak tadi kan ya jelas ya kan kayak asal lu sendiri gitu. Kalau sumbangan kan logikanya karena dianggap tidak berhubungan dengan usaha gitu. Kalau misalnya national disaster atau bencana nasional kan kayak kita anggapannya mengurangi beban pemerintah dalam menanggulangi atau
mengatasi problem terjadi karena bencana. Jadi karena kita sebagai perusahaan berkontribusi, maka kayak seolah kita dapat keringanan pajak gitu loh. Makanya boleh jadi deductible expense. Kalau ini kayak diasumsikannya ya nggak ada hubungan sama usaha, ya udah kan itu cuma kayak itikat baik doang, bukannya berhubungan dengan usaha. Kurang lebih logika dari sudut pandang perpajakannya kayak begitu. Nah, sekarang kita udah ke poin yang kedua, sekarang kita ke poin yang ketiga, penyesuaian terhadap beda temporer. Beda temporer cuma ada satu ya, kan poin 2, 3, 4 tadi kita udah bahas, sekarang poin 1. Nah, ini poin 1, kita beli mesin harga 100 juta. Terus secara akuntansi, depresiasinya 5 tahun, terus abis itu ada residualnya 10 juta. Nah, padahal menurut secara perpajakan, mesinnya itu harus didepresiasi, harus secara straight line, dan 4 tahun. Kalau menurut pajak, itu residual value nggak ada. Ya, menurut pajak nggak boleh ada residual value. Jadi di straight line itu sampai habis, sampai residual value 0 gitu, dianggapnya gitu. Dengan useful life-nya 4 tahun. Oke, jadi kita bisa hitung dulu, kita bandingin dulu kan ya, karena kita kan pengen hitung PKP. Jadi kita harus melakukan perbandingan untuk tahu berapa yang mesti kita adjust gitu. Pertama secara akuntansi 18 juta. Ini dapat dari 100 juta ya, kita kurangin residual value 10 juta, kita bagi 5 tahun. Dapat 18. Sedangkan menurut pajak ini sederhana aja, 100 dibagi 4 tahun, yaitu 25. Nah, kalau kita lihat kayak gini gimana? Pajak lebih besar bebannya dibanding akuntansi. Berarti ini apa? Ini menguntungkan dong. Karena menurut pajak, pajak bilang bebannya 25 juta. Kita bilang 18 juta. Nah, kan kita pengen supaya beban itu kelihatan setinggi mungkin kan. Supaya apa? Supaya pajak yang dibayarkan lebih rendah. Makanya di sini dia akan menjadi pengurang dari PKP. Gitu. Karena semakin kecil PKP, semakin kecil pajak yang kita bayarkan. Gitu. Nah, item-item yang ada di sini kita tinggal jumlahkan semua dan ketemu 788. Ya, PKP pasti akan beda dengan earning before tax atau yang nih, yang ada di awal soal. Lalu kita kali dengan tarif, kita dapat beban pajak penghasilan kini. Gitu. Saat ini beban pajak penghasilan itu adalah 157.600.000. Nah, jurnalnya sederhana. Income tax payable, income tax expense. Ini kayak expense tapi kalian ngutang kan. Karena kayak pembayarannya kan nggak otomatis langsung ya. Pasti pembayarannya ada penundaan karena fun fact aja kayak bayar pajak itu ya bukan boleh ditunda sih, tapi kayak maksudnya ada skema tersendiri lah. Makanya ketika reporting akuntansi, biasanya sih mereka belum tentu udah selesai bayar ya. Ada kemungkinan mereka belum bayar. Gitu. Gitu, itu untuk yang pertama. Ini untuk yang jurnal untuk current tax. Untuk menghitung sekarang tuh pajak yang perlu kita bayar itu berapa. Gitu. Nah, berikutnya soal nomor 2 itu mengenai pajak tangguhannya. Pasti kita kalau ngomongin pajak tangguhan, kita akan seputar beda temporer, which is di sini beda temporernya, kita udah hitung selisihnya adalah 7 juta. Jadi pasti ketika kita menghitung deferred tax-nya berapa, kita pasti berurusan sama angka 7 juta ini. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Aset deferred tax itu kan kebagi dua ya di atas ya. Ada record DTA, ada record DTL. Sekarang ada nggak DTA-nya? DTA-nya nggak ada. Adanya DTL. Kenapa DTL? Karena logikanya kan tadi untuk item yang mengurangi PKP. Nah, kita ngelihat di sini, ini mengurangi PKP kan, jadi dia pasti DTL, bukan DTA. Gitu. Terus kita ada masuk ke DTL sini, kita lihat selisih kita ada hitung 7 juta, kita tahu depresiasi 7 juta. Nah, jangan lupa kita kalian tarif pajak 20%. Gitu. Kita kasih 20%. Kenapa? Karena ini kan kayak tarifnya ya, 7 juta ini kan selisih depresiasi. Penghematan pajaknya berapa? 1,4 juta. Gitu. Ini adalah penghematan yang kita lakukan. Makanya di sini ada deferred tax expense, profit or loss 1,4 juta, terus ini deferred tax liabilities 1,4 juta juga sama gitu. Nah, di beberapa versi kadang deferred tax expense ini juga dikasih nama income tax expense. Jadi namanya sama persis, sama-sama income tax expense. Jadi atau juga ada orang yang gabung jurnalnya income tax expense 157.600 ditambah 1,4, terus baru kreditnya kebagi dua income tax payable sama yang DTL gitu. Nah, itu sebaiknya sih dipisah sih, karena biasa poinnya kan double ya, poin mengakui current tax, poin mengakui deferred tax. Kalau misalnya hitungan kalian satu benar, satu salah, paling nggak masih dapat poin gitu loh. Sedangkan kalau jurnal digabung jadi satu kan jadi jurnalnya ngaco gitu, bisa nggak balance gitu. Kira-kira begitu. Itu untuk yang
current tax sama deferred tax. Ada yang mau nanya nggak soal pajak ini? Kalau nggak ada, gue akan lanjut ke soal nomor 3. Tahun 2022 ada perusahaannya ini report profit before tax 800 juta. Dan dia prepare entries related to income tax. Ya. Nah, sekarang ini yang bagian tricky dari sebuah peraturan perpajakan. Ya, kita ngelihat barangnya dibeli 2018 ya. Oh, sorry, sebelumnya angka 234 ini udah nggak relevan ya, karena ini kan semua terdiri 2021. Sekarang kita ngukur 2022. Padahal yang masih berlanjut kemungkinan besar sih depresiasi dong. Jadi kayak kita coba fokus di depresiasi aja. Nah, secara akuntansi kan 5 tahun kan. Berarti kapan? 2018, 1 Januari 2018 sampai 1 Januari 2023 dong. Berarti tahun 2022 adalah tahun terakhir kita mengakui depresiasi. Sedangkan menurut pajak gimana? 4 tahun kan? Berarti terakhir kali di-recognize kapan? 2022, 1 Januari 2022. Kalau kita mengukur jurnal sepanjang 2022, maka kita udah nggak menganggap lagi kalau ada depresiasi dari pihak pajak. Menurut pajak tuh udah nggak depresiasi, barangnya udah habis value-nya. Menurut akuntansi masih ada value-nya, makanya kita depresiasi. Gitu. Jadi perbedaannya begitu untuk yang 2022. Nah, oke, sekarang untuk nomor 3, gue pakai framework yang sama dari sini. Gue pakai Unlimited Vortex, gue pakai pajak final, beda permanennya beda temporer, ya. Nih, Unlimited Vortex 100 juta, pajak finalnya 0, beda permanennya 0, beda temporernya tadi ada ya, karena menurut akuntansi masih 18 juta, padahal menurut pajak 0, gitu. Jadi di sini ada perbedaan 18 juta. Dan kalau di tahun 2021, ini kan dia mengurangi PKP. Kalau di 2022 jadi menambah PKP dong, karena menurut akuntansi lebih besar dibanding menurut pajak. Sehingga, ini tarifnya masih sama, kita tinggal jumlahin aja, kali 20% dapat segini. Jurnalnya juga tetap sama, income tax expense, income tax payable. Nah, yang mungkin agak ribet dikit tuh di DTA, DTL. Tadi kan di atas tuh tulisannya apa? Kalau untuk item yang meningkatkan PKP, dia ikut recordnya DTA. Nah, cuma dalam kasus ini kan dia perusahaan ini sudah mengakumulasikan DTL kan. Setiap tahun dia record DTL 1,4 juta selama 4 tahun kan. Kayak record lagi gitu. Angka ini tuh harus kita recover gitu loh. Karena dalam laporan keuangan DTA dan TTL itu tidak mungkin muncul bersamaan. Kayak pasti salah satunya aja. Ada sih yang bikin dua-duanya ya, tapi kemungkinan besar sih perusahaan cuma bikin satu gitu. Pasti dosen udah ngajarin juga kan, kayak ada yang saling menutup. Kalau si perusahaan mencatatkan DTA dan DTL di periode yang bersamaan, maka dia akan saling write off gitu loh, untuk mengurangi satu sama lain gitu. Nah, dalam hal ini itu enggak, ini adalah recovery dari DTL. DTL-nya kita balikin. Tadi kan kita DTL kan, sekarang kita recover gitu. Karena sekarang ya karena sebenarnya udah terakumulasi gitu. Jadi makanya di sini jurnalnya agak berbeda. DTL-nya 3,6 juta. Ini adalah income tax expense jurnalnya gitu. Jadi kayak agak bingung ya, kenapa income tax expense-nya dikurangi coba gitu kan. Nah, ini karena ya sebenarnya sederhananya karena kita udah punya DTL, kita udah membayar pajak di periode-periode, ya kita udah membayar pajak lebih besar di periode sebelumnya, sehingga di periode kali itu kita kayak bayar lebih gede dikit gitu, makanya DTL-nya kita munculkan untuk kita kurangin lagi. Kan DTL kan tadi kita di saldonya di kredit ya, sekarang muncul di saldo di debit gitu. Gitu sih kira-kira untuk pajak, ya kira-kira gitu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, gue lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini problem 5. Ini mengenai accounting changes and error. Harusnya berarti kalian baru dapatnya hari ini ya, hari kan Senin kan, jadwal kedua. Dia, ini gue akan mengulangi mungkin yang baru kalian dapat tadi di kelas. Ada 3 jenis, itu ada changes in policy, changes estimate, and error. Kalau policy itu retrospective adjustment. Ada kata retro, berarti kan dia adjustmentnya ke masa lalu. Sampai kapan? Ya bisa bisa sampai kapanpun selama itu bisa diukur gitu. Sedangkan kalau changes in estimate itu prospecting gitu loh, kayak masa depan gitu. Jadi kayak kita mengubahnya untuk tahun ini dan tahun-tahun depannya. Tahun-tahun lalu gimana? Biarin aja. Nah, terus kalau ada error ya kita
nggak ada adjustment retro atau adjustment prospektif, kita cukup bikin correction entry di tahun ini. Tahun depan, tahun kemarin, kita nggak perlu bikin adjustment. Nah, contoh changes in policy apa? Paling umum inventory, dari FIFO ke average cost atau sebaliknya. Sedangkan kalau changes in estimate, contohnya ya useful life, ya kita asumsi barangnya ketika beli 10 tahun. Ternyata makanya kita bisa pakai awet, misalnya 12 tahun. Jadi kita mengubah estimasinya, gitu. Residual value juga bisa berubah, gitu. Nah, oke, itu untuk pengantarnya. Sekarang untuk soalnya, ini sedikit ya, nggak banyak. Di sini kita punya tabel mengenai COGS. COGS kalau misalnya dia pakai average cost, atau dia pakai FIFO. Kalau COGS pakai average cost, pasti dia akan lebih gede dong dibanding FIFO ya. Secara logika begitu, kalau harga barang selalu naik, maka COGS dengan average cost pasti dia akan lebih tinggi dibanding FIFO. Gitu. Nah, kita pindahin aja. Di sini udah ada perbandingannya sama persis, value dengan yang ada di kiri. Ini gue ganti aja sih FIFO-nya di sini di kanan, ini jadi di kiri. Gitu. Sekarang di sini diasumsikan kalau mengubah metodenya dari FIFO ke average cost. Nah, berarti kita mesti bikin jurnal kayak gimana gitu. Nah, pertama yang kita mesti ukur adalah perubahan dari COGS-nya. Ya, COGS dari FIFO ke average cost. Ini kan naik 10.000, ya kan? Ini naik 15.000. Ini kita ngukur difference-nya. Tuh, kita ngukur pertambahannya setiap tahun kita akumulasikan, ini kita dapat 70.000. 70.000 ini apa? Peningkatan COGS. Karena kalau menurut average cost nih 70.000 lebih tinggi dibanding kalau kita menggunakan FIFO. Ini peningkatan COGS akan lead kepada penurunan net income. Ya dong, karena COGS kan beban. Kalau beban yang meningkat, berarti net income periode-periode sebelumnya harusnya nggak setinggi itu. Harusnya lebih rendah dong. Dan kalau net income lebih rendah, efeknya apa? Return earnings-nya juga akan jadi lebih rendah. Gitu. Jadi ini efek domino. COGS yang meningkat, maka net income terdahulu turun ya. Oh, ini gue catat aja kali ya. Peningkatan net income terdahulu turun. Terus habis itu baru penurunan RE. Kalau RE kan saldo yang dibawa terus ya. Kalau net income kan setiap tahun cuma satu gitu, nggak dibawa. Nah, lalu peningkatan COGS itu juga berarti penurunan inventory. Kenapa? Karena nilai inventory itu kan akan mengikuti pembelian. Nilai inventory akan tergantung dari purchase yang kita lakukan. Kalau kita bikin purchase, inventory naik. Kita nggak bikin purchase, dia akan tetap ada di situ. Purchase cuma akan turun kalau penjualan. Nah, penjualan kan diukur dari COGS kan. Sekarang kita bilang, seolah-olah kalau kita bisa menjual lebih banyak, atau menjual dengan value yang lebih besar. Maka di sini, inventory yang kita punya sekarang akan lebih rendah. Gitu. Jadi peningkatan COGS itu maksudnya ada dua. Pertama penurunan RE dan penurunan inventory. Nah, dari dua hal ini baru kita bisa bikin jurnalnya. RE kan saldo normalnya ada di kredit kan, modal kan, equity. Jadi kalau dia turun dia ada di debit. Sedangkan kalau inventory turun, ya berarti dia ada di kredit karena inventory kan aset. Udah jurnalnya gini aja, return earnings sama inventory. Gampang kan? Terus habis itu sebaliknya masih di tahun yang sama, sekarang kita asumsikan kalau perubahannya itu dari average cost ke FIFO. Jadi kita balik, awalnya ceritanya si perusahaan pakai average cost, sekarang diubah ke FIFO. Nah, difference-nya gimana? Difference-nya akan tetap sama dong, 70.000. Bedanya kalau tadi ini peningkatan COGS, ya ini adalah penurunan COGS. Maka semua deskripsi yang gue bikin di sini pasti akan jadi kebalikan ya. Kalau penurunan COGS, dia akan mengakibatkan net income naik dan akan mengakibatkan return earnings-nya juga naik. Dan kalau COGS turun, berarti kan seolah-olah barang yang kita jual tuh lebih sedikit kan. Seolah-olah doang ya. Maka inventory yang kita punya sekarang meningkat. Maka inventory-nya naik, return earnings-nya turun. Nah, ini udah selesai soalnya, cuma mungkin variasi soalnya kan ini COGS. Bisa jadi kalau yang diminta adalah net income ya. Misalnya bilang, ini soal asli sebenarnya net income loh, cuma gue modifikasi di COGS gitu. Kayak, coba kalau net income berdasarkan FIFO berapa, net income average cost berapa. Nah, kalau kita udah tahu net income-nya berapa, maka kita nggak perlu logika sepanjang ini kan. Kayak, kita udah punya net income yang terdahulu, kayak kita tinggal jumlahin aja, kita tinggal ukur dia penurunan RE gitu. Kayak, cuma satu step logika ke depan dan satu step logika ke belakang terkait inventory. Gitu. Kalau ini kan agak double gitu. Dan soal juga bisa macam-macam sih, cuma biasa soal-soal ini sih gampang ya, apalagi ini kan changes and policy paling ribet ya, karena dia retrospektif. Kalau changes and estimate gampang banget kan, karena dia cuma kayak misalnya, kalau gue pakai contoh misalnya tadi ya, yang di sini.
company-nya punya barang 100 juta, depresiasi 5 tahun, remaining value 10 juta ya. Misal setelah depresiasi per tahun kan 18 juta. Misal setelah tahun pertama dia bilang, oh enggak, barangnya remaining value-nya jadi 0. Ya maka depresiasi rate-nya akan berubah gitu. Kayak misalnya contoh kalau CA-nya 100 juta, dia udah depresiasi 18, sisanya kan 82. 82 sekarang dia bagi 4 tahun tapi nggak ada residual. Berarti 82 bagi 4, 20,5 juta. Jadi kayak tahun pertama kita akuin depreciation expense-nya 18 juta, tapi tahun-tahun berikutnya kita akuin 20,5. Dan otomatis tidak ada perubahan jurnal sama sekali. Kita nggak melakukan jurnal data earning inventory kayak gini. Kita cukup bikin jurnal depresiasi seperti biasa ya, depreciation expense pada ACC depre dengan value yang baru. Gitu. Paling ntar di CLK di disclose, ini ada perubahan rate depreciation expense karena ada changes in estimate. Udah gitu aja, sederhana. Gitu. Nah, kalau error di sini, ini variasinya juga sangat-sangat banyak. Karena error kan emang benar-benar kesalahan manusia ya, bukan kesalahan pencatatan. Kalau ini kan kayak, bukan salah pencatatan sih, cuma kayak mengubah cara mencatat kan. Jadi kalau error ya kita balikin aja. Misalnya ada sales yang harusnya kita recognize, kita nggak recognize ya, berarti kita mesti munculin salesnya gitu. Gitu sih, kalau error sih, kayak kalau masalah error tuh ya bener-bener murni ke intuisi kita aja sih, kayak kreativitas. Kayak harusnya catatnya kayak gimana gitu. Gitu. Sedangkan kalau changes in policy ya baru ada aturannya, kalau estimate ya bahkan nggak ada adjustment apapun. Kira-kira gitu untuk SP mentoring hari ini. Spamen hari ini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya nggak apa-apa juga. Kalau ada yang mungkin mau nanya PC ke gue juga boleh langsung ke gue. Line ID gue sesuai nama gue Dominic Vinian. Eh, Kalau yang benar nggak ada yang nanya, makasih banyak ya buat yang udah datang hari ini. Good luck ya buat UASnya minggu depan. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you.